Inovasi Bank Indonesia dan juga Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal atau disebut dengan Cemumua. Caranya sangat mudah dan sangat menarik karena bagi yang mengikuti Kris Experience akan mendapatkan souvenir berupa top up saldo sebesar Rp50.000. Caranya mudah dan bisa dilihat di layar cara mengikutinya bagaimana, dan ini khusus bagi yang ikutan secara virtual atau secara online saja. Ini pertama, buka aplikasi pembayaran di ponsel Anda, kemudian bisa e-wallet seperti OVO dan Link Aja, atau m-banking seperti Bepung Mobile Bank NTT, Livin Mandiri, dan Brimo BRI. Kemudian yang kedua, buka menu Kris dengan menekan tombol logo Kris atau scan, lalu arahkan kamera Anda ke kode QR di sisi kiri layar. Selanjutnya, masukkan nominal pembayaran cukup dengan Rp1.000 saja, dan tekan bayar atau OK, ambil screenshot bukti pembayaran Anda, dan isi formulir di link yang dibagikan pada kolom chat. Untuk 250 orang pertama akan mendapatkan souvenir berupa top up Rp50.000. Ketentuannya adalah melampirkan bukti transaksi, mengisi data dengan benar. Bagi yang menggunakan e-wallet wajib menggunakan akun premium dan melampirkan buktinya. Kemudian setiap orang hanya mendapatkan souvenir Kris Experience 1 kali saja, tidak berlaku kelipatan. Pengisian formulir hanya bisa 1 kali saja, dan pastikan Bapak Ibu mengisi dengan baik dan benar. Nah, untuk yang mencoba Kris ini, bagi yang sudah pernah mencoba Kris ataupun pernah ikutan Kris Experience, kali ini gantian kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan kita yang belum pernah menggunakan Kris. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara offline juga, caranya lebih mudah. Sudah ada booth UMKM yang berjualan di depan ruang Nembrala dan tentunya sudah menggunakan Kris. Silahkan belanja di UMKM tersebut dengan menggunakan Kris dengan ketentuan yang sama, yaitu men-screenshot bukti pembayaran, menggunakan m-banking atau e-wallet dengan akun premium, dan datang ke booth Bank Indonesia untuk mendapatkan cashback sebesar Rp50.000. Bila Anda menggunakan e-wallet yang belum premium, Anda juga dapat datang langsung ke booth Bank Indonesia untuk dibantu mengupgrade akun Bapak Ibu menjadi akun premium sebelum berbelanja. Bagi yang belum premium akunnya tidak perlu khawatir, kesempatan masih akan terus dibuka sampai acara ini selesai. Jadi bisa langsung saja mempersiapkan diri Bapak Ibu yang belum akun premium, bisa dibikin akun premium untuk mengikuti Kris Experience ini. Dan caranya sangat mudah, hanya perlu buka aplikasi, tekan menu akun, lalu cari menu mengenai akun premium atau premier di OVO, premium di GoPay dan Dana, dan full service di Link Aja. Ikuti langkah-langkah yang ada untuk upgrade akun Anda, seperti memfoto KTP, selfie, atau swafoto dengan KTP, dan scan wajah Anda. Suedo tolano doka afadi
Indonesia dadine nama pokok. Berpikir strategis, memimpin perubahan, gaining komitmen, cinta Tuhan, cinta keluarga. Marilah kita semua mencintai lembaga dengan sepenuh hati, memperkuat ilmu setinggi bintang di langit, berpikir strategis dan efektif, memimpin perubahan, memotivasi yang kuat, mengandalkan Tuhan, mencintai keluarga. Cinta ilmu, berpikir strategis, memimpin perubahan, gaining komitmen, cinta Tuhan, cinta keluarga. Marilah kita semua mencintai lembaga dengan sepenuh hati, memperkuat ilmu setinggi bintang di langit, berpikir strategis dan efektif, memimpin perubahan, memotivasi yang kuat, mengandalkan Tuhan, mencintai keluarga. Tujuh cinta Bank Indonesia, cinta Bank Indonesia, tujuh cinta Bank Indonesia. Bangsa digital terdepan, Bank Indonesia jaya. Kebanggaan Indonesia. Pejuang rupiah, bekerja dengan nilai tujuh cinta, menyatu dalam semangat transformasi Bank Indonesia, mengedarkan rupiah ke seluruh Nusantara.
Indonesia. Berkontribusi tanpa pamrih demi kejayaan negeri, tunaikan tugas mulia. Berjuang dunia, berjuang dunia, cerminan Bank Indonesia di masyarakat. Berjuang dunia, berjuang dunia, wujud nyata Bank Indonesia di setiap makna Indonesia. Wujud nyata Bank Indonesia di setiap makna Indonesia. Wujud nyata Bank Indonesia di setiap makna Indonesia. Selamat bergabung kami ucapkan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung secara virtual. Jangan lupa untuk melakukan registrasi pada link yang sudah tersedia di flyer. Dan saya Epelia Wijaya izin untuk membuka masker atau tidak memakai masker karena sudah melakukan swab antigen dan juga sudah divaksin COVID-19 sebanyak 3 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir secara onsite agar selama acara berlangsung tetap menaati protokol kesehatan dengan 6M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga kebugaran tubuh dengan mengkonsumsi vitamin secara teratur, dan menghindari berbagai pemakaian benda pribadi, serta melakukan pembayaran dengan kris. Kami sampaikan juga di saat lagu kebangsaan Indonesia Raya, dimohon kesediaan Bapak dan Ibu yang mengikuti acara secara virtual untuk dapat menyesuaikan kamera laptop atau handphone Anda agar dapat terlihat dengan jelas. Kami informasikan juga bahwa seluruh panitia dan para tamu undangan yang hadir secara onsite telah melalui protokol kesehatan ketat dan telah melakukan swab antigen, sudah divaksin COVID-19 dan telah check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi. Bagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersama-sama kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti Experience KRIS. KRIS ini merupakan inovasi Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk pembayaran digital yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal, atau bisa disebut dengan Cemumuah. Dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri telah terdapat lebih dari 100.000 merchant yang menggunakan KRIS. Jadi cobalah kemudahan bertransaksi dengan KRIS melalui KRIS Experience. Dan caranya sangat mudah dan juga sangat menarik karena bagi yang mengikuti KRIS Experience akan mendapatkan souvenir berupa top up saldo sebesar Rp50.000. Caranya mudah dan bisa dilihat di layar cara mengikutinya, dan ini khusus bagi yang ikut secara virtual atau secara online. Pertama, buka aplikasi pembayaran di ponsel Anda, bisa e-wallet seperti OVO dan Link aja, atau m-banking seperti Bepum Mobile, Bank NTT, Livin Mandiri, Brimo BRI, dan yang kedua buka menu KRIS dengan menekan tombol logo KRIS atau scan, lalu arahkan kamera Anda ke kode QR di sisi kiri layar. Selanjutnya, masukkan nominal pembayaran cukup dengan Rp1.000 dan tekan bayar atau OK. Jangan lupa juga untuk diambil screenshot bukti pembayaran Anda dan isi formulir di link yang dibagikan pada kolom chat Zoom. Untuk 250 orang pertama yang tercepat akan mendapatkan souvenir berupa top up Rp50.000. Ketentuannya ialah melampirkan bukti transaksi
mengisi data dengan benar. Bagi yang menggunakan e-wallet, wajib menggunakan akun premium dan melampirkan buktinya. Setiap orang hanya mendapatkan souvenir Kris Experience satu kali saja, tidak berlaku kelipatan. Pengisian formulir hanya bisa satu kali dan pastikan Anda mengisi dengan baik dan benar. Nah, ini untuk yang mencoba Kris Experience. Bagi yang sudah pernah mencoba atau mengikuti Kris Experience, kita harus bergantian dengan teman-teman kita, rekan kita yang belum pernah menggunakan Kris. Dan bagi Bapak Ibu hadirin yang hadir secara offline, ini caranya lebih mudah. Sudah ada booth UMKM yang berjualan dan sudah menggunakan Kris. Silahkan belanja di UMKM tersebut menggunakan Kris dengan ketentuan yang sama, yaitu men-screenshot bukti pembayaran, menggunakan m-banking atau e-wallet dengan akun premium, dan datang ke booth Bank Indonesia untuk mendapatkan cashback sebesar Rp50.000. Bila akunnya Bapak Ibu yang di e-wallet belum premium, Ibu Bapak juga dapat datang ke booth Bank Indonesia untuk dibantu mengupgrade akun menjadi premium sebelum berbelanja. Caranya sangat mudah, tidak perlu khawatir, dan juga ini dibuka terus sampai acara berjalan dan masih berlangsung. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mempersiapkan diri dengan mendaftarkan akunnya menjadi akun premium sebelum mengikuti Kris Experience ini. Dan caranya sangat mudah, hanya perlu buka aplikasi, tekan menu akun, lalu cari menu mengenai akun premium atau Premier di OVO, Premium di GoPay dan di Dana, dan full service di link aja. Ikuti langkah-langkah yang ada untuk upgrade akun Anda, seperti memfoto KTP, selfie atau swafoto dengan KTP, dan scan wajah Anda. Tidak ada kata yang cukup mumpuni untuk menceritakan hadirmu di bumi. Di sini engkau melukis warna-warni, di sana engkau memberi arti. Wahai wanita sejati, teruslah kokoh berdiri demi masa depan generasi. Wanita sejati dengan cita luhurmu, memajukan kaummu, tak gentar lawan takdirmu. Oh, oh. Kau adalah teladan bagi diriku, sejajarkan kami agar tak rendah, hadapi hari, hadapi dunia ini, karena kami kehormatan.
koma kana leo viume, makasih bife. Bayar-bayar rumit di masa pandemi. Tenang, jangan resah karena kini ada Kris yang bikin transaksi kita jadi makin praktis. Belum tahu caranya? Gampang, simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Pertama, minta atau ambil tangkapan layar kode QR dari penjual. Buka aplikasi pembayaran yang kamu punya dan klik tulisan Scan Kris hingga keluar mode kamera. Klik kotak kecil yang berada di kamera tersebut dan unggah gambar Kris yang tersimpan di galeri tadi. Akan keluar nama dan kotak nominal. Pastikan nama penjualnya sesuai ya. Dan tada! Sudah terbayar deh barang yang kamu inginkan. Hati senang, pikiran tenang karena transaksi aman. Kris tanpa tatap muka, belanja dari mana aja, bayarnya di mana aja. Bayar-bayar jadi rumit di masa pandemi. Tenang, jangan resah karena kini ada Kris yang bikin transaksi kita jadi makin praktis. Belum tahu caranya? Gampang, simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Pertama, minta atau ambil tangkapan layar kode QR dari penjual. Buka aplikasi pembayaran yang kamu punya dan klik tulisan Scan Kris hingga keluar mode kamera. Klik kotak kecil yang berada di kamera tersebut dan unggah gambar Kris yang tersimpan di galeri tadi. Akan keluar nama dan kotak nominal. Pastikan nama penjualnya sesuai ya. Dan tada! Sudah terbayar deh barang yang kamu inginkan. Hati senang, pikiran tenang karena transaksi aman. Kris tanpa tatap muka, belanja dari mana aja, bayarnya di mana aja. Tiga perubahan yang kamu rasakan dengan cara pembayaran pakai Kris. Semuanya jadi Rp321.750. Nih ya mas. Ya, jadi kembaliannya itu 78.750. Bro, minjem Rp50 dong. Semuanya jadi Rp321.750. Udah ya mas. Oke, makasih. Ini kembaliannya. Kok belum pulang? Pulang yuk, udah malam. Bentar nih, ada selisih. Kayaknya gue belum catat deh tadi. Aduh, yaudah deh, sini gue bantuin. Eh, Ojek gue di depan. Duluan ya. Nah, cocok nih, nggak ada pembayaran yang selip. Semua transaksi tercatat di aplikasi.
Pulang yuk, udah malam. Gua duluan ya. Semuanya jadi Rp321.750. Mau bayar pakai apa? QR code ya, Mas? Boleh. Mau pakai QR yang mana? Yang mana ya? Aduh. Waktu habis. Anda belum beruntung. Semuanya jadi Rp321.750. Mau bayar pakai apa, Kakak? QR code aja deh, Mas. Silahkan, Kakak. Langsung scan aja. OJOPay bisa, Mas? Bisa dong, Kakak. Gak ada saldonya deh. Bank BB aja deh, Mas. Boleh, Kakak. Udah di uninstall. ShomePay deh, ShomePay. Semua aplikasi juga bisa kok, Kakak. Lebih praktis. Pakai Kris. Yang tidak boleh dilakukan ketika bayar pakai Kris. Gimana? Totalnya berapa nih? Jadi total pesanannya Rp53.751. Pembayarannya mau pakai apa, Kakak? Bisa apa aja kan ya? Bisa, Kak. Punya OJOPay, bisa nggak? Bisa, Kak. Tinggal scan aja. Kakaknya punya apa? OJOPay, ShomePay, Ajelink. Boleh, Kak. Di scan langsung aja. Oke, saya scan ya. Bismillah dulu boleh gini, Miss? Boleh, silahkan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin nominalnya, Kak. Berapa tadi nominalnya? Rp53.751. Ulangi deh. Gimana? 53.000. Ribet deh. Masukin nominalnya jangan sampai salah. Mas. Pinnya 321810. Jangan salah. Sobat rupiah yang baik, ingat, kode PIN atau OTP sifatnya rahasia. Jangan bagikan kepada orang lain, apalagi orang jahat. Jadi kalau mau berbagi makanan atau donasi aja ya. Sudah, Kakak, berapa total semuanya? Tadi 3 ayam ya, 2 nasi dan 1 air. Totalnya jadi Rp73.500. Mau bayar pakai apa, Kakak? Bisa tau bayar pakai ini? Oh, bisa, Kakak. Silakan. Boleh langsung di scan nih. Saya coba ya. 2 hours later. Udah belum, Kakak? Belum ada notifikasi masuk nih. Sudah, Kakak, tapi tidak bisa ini. Coba, Kak, saya lihat aplikasinya. NANI? Sobat rupiah yang budiman, biasakan cek saldo sebelum transaksi dan pastikan yang Anda gunakan untuk bertransaksi adalah aplikasi pembayaran yang resmi dan terdaftar. Jangan coba-coba pakai aplikasi fitness atau aplikasi cari jodoh. Halo, toko Indonesia aja bisa dibantu. Assalamualaikum, Gus. Oh, waalaikumsalam. Babe nih. Kenapa, Be? Iya, ini Babe mau pesen buku lagi. Oh, bisa, Be. Saya siapin sekalian, nanti saya kirim nomor rekeningnya ya. Lah, ngapain nomor rekening? Situ kan pakai Kris, Gus. Iya juga sih, Be. Ya wes, kapan mau kemari, Be? Lah, ngapain ke situ? Kan ada Kris ATM, Gus. Jadi, aneh nggak perlu datang ke situ. Oh, gitu ya, Be? Bisa emang, Be? Iya, Gus. Nanti Krisnya aneh scan dari sini. Udah gampang, aneh kagak kena biaya transfer lagi. Oke, Be. Siap, Be. Kirim saya ya, Be. Udah deh, buruan kirim gambar Krisnya. Ya, tunggu ya. Assalamualaikum. Kirim ke Be. Nah, udah sama nih, Ji. Sobat rupiah yang speechless, pastikan mengirim kode QR untuk bertransaksi dengan gambar yang jelas, tidak kabur dan tidak terhalang oleh apapun, agar dapat dibaca oleh sistem. Cek dulu sebelum mengirim gambar untuk menghindari foto selfie-mu menjadi viral. Oke, Kris, jadi cemumuah.
Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang baru saja hadir di ruang Nembrala ini, dan kami mengajak Bapak Ibu untuk ikutan Experience Kris. Langsung saja lihat-lihat di depan kita, di depan ruang Nembrala ini ada booth UMKM binaan dari BIS, dan Bapak Ibu bisa langsung bertransaksi, berbelanja menggunakan Kris. Dan juga jangan lupa ya, ini ketentuannya masih sama, langsung saja setelah bertransaksi menggunakan Kris, jangan lupa di screenshot untuk bukti pembayarannya dan menggunakan M-Banking atau e-wallet dengan akun premium tanpa ada minimal transaksi. Dan setelah itu langsung saja datang ke booth Bank Indonesia untuk mendapatkan cashback sebesar Rp50.000. Dan buat Bapak Ibu yang akunnya belum premium atau e-walletnya yang belum premium, juga dapat langsung datang ke booth Bank Indonesia untuk dibantu mengupgrade akun Anda menjadi premium sebelum berbelanja tentunya. Dan bagi yang belum premium, akunnya tidak perlu khawatir, kesempatan masih akan terus dibuka sampai akhir acara, sehingga selama masih ada waktu untuk dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti Kris Experience ini, jangan ragu. Dan sekarang juga Bapak Ibu bisa langsung lihat-lihat ke depan. Di depan ruang Nembrala sudah ada beberapa UMKM yang standby tentunya, dan ini merupakan binaan dari BIS, dan bahan-bahannya pun barang-barangnya pun sangat berkualitas. Dan cara untuk upgrade ke akun premium, caranya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Langsung saja buka aplikasi, kemudian tekan menu akun dan cari menu mengenai akun premium atau Premier di OVO, premium di GoPay dan Dana, dan full service di Link aja. Ikuti langkah-langkah yang ada untuk upgrade akunnya Bapak Ibu, seperti memfoto KTP, selfie atau swafoto dengan KTP, dan scan wajah Anda. Nah, yang untuk hadir secara online juga jangan lupa untuk ikutan Kris Experience. Dan ini yang sudah pernah ikutan Kris Experience atau menggunakan Kris bisa bergantian dan memberikan kesempatan kepada teman-teman atau rekan kita yang belum pernah ikutan Kris Experience untuk mendapatkan top up saldo Rp250.000 kepada 250 orang tercepat. Kemajuan teknologi yang berkembang kini membuat kita makin mudah melakukan sesuatu dengan waktu yang lebih cepat. Salah satunya dalam hal sistem pembayaran. Menjawab tantangan zaman, Bank Indonesia mendesain dan menetapkan Quick Response Indonesia Standard atau disingkat KRIS, agar sistem pembayaran dapat dilakukan secara cepat, aman, serta mempermudah komunikasi antar penerbit QR dan merchant. Dengan tagline unggul, diharapkan masyarakat lebih mudah dan fleksibel saat bertransaksi menggunakan KRIS. Unggul, universal, inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat, dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri. Gampang, transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman. Untung, efisien satu kode QR untuk semua aplikasi. Langsung, transaksi cepat dan seketika, mendukung kelancaran sistem pembayaran. Cara menggunakan KRIS: pilih dan buka aplikasi pembayaran yang diinginkan. Scan QR Code dan periksa nama merchant. Isi sesuai jumlah nominal dan lakukan pembayaran. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Bayar-bayar jadi rumit di masa pandemi. Tenang, jangan resah karena kini ada Kris yang bikin transaksi kita jadi makin praktis. Belum tahu caranya?
Gampang, simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Pertama, minta atau ambil tangkapan layar kode QR dari penjual. Buka aplikasi pembayaran yang kamu punya dan klik tulisan Scan Kris hingga keluar mode kamera. Klik kotak kecil yang berada di kamera tersebut dan unggah gambar kris yang tersimpan di galeri tadi. Akan keluar nama dan kotak nominal. Pastikan nama penjualnya sesuai ya. Dan tada! Sudah terbayar deh barang yang kamu inginkan. Hati senang, pikiran tenang karena transaksi aman. Kris tanpa tatap muka, belanja dari mana aja, bayarnya di mana aja. Yang tidak boleh dilakukan ketika bayar pakai kris. Gimana? Totalnya berapa nih? Jadi total pesanannya Rp53.751. Pembayarannya mau pakai apa kakak? Bisa apa aja kan ya? Bisa kak. Punya OjoPay bisa nggak? Bisa kak. Tinggal scan aja. Kakaknya punya apa? OjoPay, ShomePay, Ajelink. Boleh kak, di scan langsung aja. Oke, saya scan ya. Bismillah dulu boleh gini Miss? Boleh, silahkan kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Masukin nominalnya kak. Berapa tadi nominalnya? Rp53.751. Ulang deh. Gimana? 53.000. Ribet deh. Masukin nominalnya jangan sampai salah. Mas. Pinnya 321810. Jangan salah. Sobat rupiah yang baik, ingat, kode PIN atau OTP sifatnya rahasia. Jangan bagikan kepada orang lain, apalagi orang jahat. Jadi kalau mau berbagi makanan atau donasi aja ya. Sudah kakak, berapa total semuanya? Tadi 3 ayam ya, 2 nasi dan 1 air. Totalnya jadi Rp73.500. Mau bayar pakai apa kakak? Bisa tau bayar pakai ini? Oh bisa kakak, silakan. Boleh langsung di scan nih. Saya coba ya. 2 hours later. Udah belum kakak? Belum ada notifikasi masuk nih. Sudah kakak, tapi tidak bisa ini. Coba kak, saya lihat aplikasinya. NANI? Sobat rupiah yang budiman, biasakan cek saldo sebelum transaksi dan pastikan yang Anda gunakan untuk bertransaksi adalah aplikasi pembayaran yang resmi dan terdaftar. Jangan coba-coba pakai aplikasi fitness atau aplikasi cari jodoh. Halo, Toko Indonesia aja bisa dibantu? Assalamualaikum, Gus. Oh, waalaikumsalam. Babe nih. Be, kenapa Be? Iya, ini Babe mau pesan buku lagi. Oh, bisa Be. Saya siapin sekalian, nanti saya kirim nomor rekeningnya ya. Lah, ngapain nomor rekening? Situ kan pakai kris, Gus. Iya juga sih, Be. Ya wis, kapan mau kemari, Be? Lah, ngapain ke situ? Kan ada kris ATM, Gus. Jadi, aneh nggak perlu datang ke situ. Oh, gitu ya, Be ya? Bisa emang, Be? Iya, Gus. Nanti krisnya aneh scan dari sini. Udah gampang, aneh kagak kena biaya transfer lagi. Oke, Be. Siap, Be. Kirim saya ya, Be. Udah deh, buruan kirim gambar krisnya. Ditunggu ya. Assalamualaikum. Kirim ke Be. Nah, sama nih. Sobat rupiah yang speechless, pastikan mengirim kode QR untuk bertransaksi dengan gambar yang jelas, tidak kabur dan tidak terhalang oleh apapun, agar dapat dibaca oleh sistem. Cek dulu sebelum mengirim gambar untuk menghindari foto selfie-mu menjadi viral. Oke, Chris, jadi semua. Bayar-bayar jadi rumit di masa pandemi. Tenang, jangan resah karena kini ada Kris yang bikin transaksi kita jadi makin praktis. Belum tahu caranya?
Gampang, simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Pertama, minta atau ambil tangkapan layar kode QR dari penjual. Buka aplikasi pembayaran yang kamu punya dan klik tulisan Scan Kris hingga keluar mode kamera. Klik kotak kecil yang berada di kamera tersebut dan unggah gambar kris yang tersimpan di galeri tadi. Akan keluar nama dan kotak nominal. Pastikan nama penjualnya sesuai ya. Dan tada! Sudah terbayar deh barang yang kamu inginkan. Hati senang, pikiran tenang karena transaksi aman. Kris tanpa tatap muka, belanja dari mana aja, bayarnya di mana aja. Tiga perubahan yang kamu rasakan dengan cara pembayaran pakai kris. Semuanya jadi Rp321.750. Ini ya Mas. Ya, jadi kembaliannya itu 78.750. Bro, minjem Rp50 dong. Semuanya jadi Rp321.750. Udah ya Mas. Oke, makasih. Ini kembaliannya. Kok belum pulang? Pulang yuk, udah malam. Bentar nih, ada selisih. Kayaknya gue belum catat deh tadi. Aduh, yaudah deh, sini gue bantuin. Ojek gue di depan. Duluan ya. Nah, cocok nih, nggak ada pembayaran yang selip. Semua transaksi tercatat di aplikasi. Pulang yuk, udah malam. Gue duluan ya. Semuanya jadi Rp321.750. Mau bayar pakai apa? QR code ya Mas. Boleh. Mau pakai QR yang mana? Mana ya? Aduh. Waktu habis. Anda belum beruntung. Semuanya jadi Rp321.750. Mau bayar pakai apa kakak? QR code aja deh Mas. Silahkan kakak, langsung scan aja. OJOPay bisa Mas? Bisa dong kakak. Gak ada saldonya deh. Bank BB aja deh Mas. Boleh kakak. Udah di uninstall. Xiaomi Pay deh, Xiaomi Pay. Semua aplikasi juga bisa kok kakak. Lebih praktis pakai kris. Susu do tolano do ka afadi vai ki adalan lole vai ki adalan nena selelelelelele le do ki de la dale do ki ate selelelelelele ina ama susu do tolano do ka afadi neme aindalan anan mai dena selelelelelele ule do hardoi soneu Bank Indonesia selelelelelele ina ama susu edo tolano do ka afadi Bank Indonesia dadi neuna kapanik dena selelelelele Bank Indonesia dadi neuna mahoko.
berkuat ilmu setinggi bintang di langit, berpikir strategis dan efektif. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan saya Evelia Wijaya mohon izin untuk membuka masker karena tadi sebelum itu saya telah melaksanakan swab antigen dan juga telah divaksin COVID-19 sebanyak 3 kali. Jadi saya mohon izin kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Dan terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Andus Yosef Naisoi, Magister Manajemen. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Inyoman Aryawan Atmaja. Yang kami hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, para pimpinan OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang, Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktur PT Bank NTT, pimpinan perbankan di Kota Kupang, Vice Presiden Galeri Indonesia, para pimpinan asosiasi, akademisi, pelaku UMKM dan wartawan, singkatnya hadirin yang berbahagia.
Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Pre-Event Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. UMKM bangkit optimis dengan digitalisasi, Kick-Off Bank Indonesia Young Entrepreneur School, website portal KUR, dan talk show Gubernur Bicara, Jika Saya Jadi UMKM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara hari ini akan diawali dengan doa kepada Ibu Asna Lifu, kami Selamat pagi Bapak Ibu undangan sekalian. Kita akan berdoa. Saya akan membawakan doa menurut keyakinan Kristen Protestan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal lewat anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu karena begitu cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami semua Tuhan berkati. Hari ini Tuhan kasihi, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan memulai rangkaian acara kami pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati semua proses rangkaian acara dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, semua yang Tuhan pakai di dalam ruangan ini sebagai perpanjangan tangan untuk jalannya perekonomian di Nusa Tenggara Timur, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Untuk itu Bapa di surga, sekali lagi rangkaian acara kami pada pagi hari ini, Pre-Event FECDI, Kick-Off BIS, Portal KUR, dan talk show pada hari ini, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami, ini harapan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka mendorong pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi serta meningkatkan pemahaman bagi masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia bersinergi bersama Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FECDI 2022 pada bulan Juli nanti. Pre-Event FECDI sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah mendorong transaksi non-tunai menggunakan KRIS di UMKM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memfasilitasi UMKM agar memperoleh akses pembiayaan dan digitalisasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menginisiasi sebuah program pengembangan kapasitas UMKM dengan nama BIS, Bank Indonesia Young Entrepreneur School. BIS fokus pada tujuan untuk meningkatkan bisnis mindset serta memfasilitasi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan dan digitalisasi melalui materi-materi dan kurikulum yang disampaikan oleh mentor-mentor terbaik. BIS sudah dilaksanakan sebanyak 2 batch sejak tahun 2020 dengan jumlah 107 peserta UMKM
tahun ini BIS kembali hadir dengan pelaksanaan program sebanyak 3 batch dan target peserta sebanyak 150 orang atau UMKM. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akses pembiayaan sendiri sangat penting bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengembangkan website portal KUR UMI NTT, yaitu kurntt.com. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kredit usaha rakyat dan kredit ultramikro, masyarakat NTT dengan mudah dapat mengakses melalui perangkat elektronik serta ponsel atau laptop. Selain memudahkan masyarakat untuk mengajukan KUR dan UMI, kurntt.com juga membantu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah daerah kabupaten kota untuk mensosialisasikan KUR UMI ke masyarakat, serta membantu lembaga penyalur memenuhi target penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai wujud pre-event FECDI, UMKM bangkit optimis dengan digitalisasi. Kick-off pelaksanaan BIS tahun 2022 akan dirangkai dalam beberapa agenda, yaitu talk show dengan tema Gubernur Bicara Jika Saya Jadi UMKM, launching website portal KUR, dan penandatanganan MOU antara Bank Indonesia dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, MOU antara Bank Indonesia dengan Dinas Provinsi dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan MOU antara Bank Indonesia dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kami mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan penandatanganan MOU bersama antara Bank Indonesia dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagai bentuk sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pengembangan UMKM di Provinsi NTT, dan dilanjutkan dengan launching kick-off BIS dan website portal KUR yang akan ditandai dengan scanning QR UMKM senilai Rp1.000 sebagai bentuk experience KRIS oleh Wakil Gubernur. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT, dan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang agar dapat mengambil tempat di atas panggung untuk penandatanganan MOU. Dan yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala OJK Provinsi NTT, dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTT, kami silakan untuk menyaksikan di atas. Ya, dan bersama-sama kita akan menyaksikan penandatanganan MOU bersama Bank Indonesia dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian dilanjutkan dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT. Dan dilanjutkan lagi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Ini merupakan bentuk sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pengembangan UMKM di Provinsi NTT, serta disaksikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala OJK Provinsi NTT, dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTT. Ya, Bapak Ibu, telah resmi ya MOU antara Bank Indonesia dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
dilanjutkan dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT bersama dengan Bank Indonesia. Ya, kita foto dan boleh berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Terima kasih. Dan dilanjutkan MOU antara Bank Indonesia dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Masih disaksikan ya oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala OJK Provinsi NTT dan Kepala Kanwil BJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita menyaksikan bersama-sama penandatanganan MOU bersama dengan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sekali lagi dan boleh berikan aplaus sekali lagi yang meriah. Bapak Ibu terima kasih. Resmi sudah MOU antara Bank Indonesia dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Kita lanjutkan dengan foto bersama ya, Bapak-bapak ya dan Ibu-ibu. Tetap ya kita menggunakan masker karena masih pandemi COVID-19. Kita foto bersama dulu. Baik, terima kasih dan Bapak-bapak dan Ibu juga mohon izin untuk tetap di atas panggung karena dilanjutkan dengan launching kick-off BIS dan website portal KUR oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan ditandai dengan scanning QR UMKM senilai Rp1.000 dan diawali dengan narasi singkat oleh Wakil Gubernur NTT. Kami silahkan. Ya, izinkan saya juga membuka masker. Untuk menandai kick-off program BIS tahun 2022 dan launching website portal KUR NTT, saya akan melakukan scan kris pada merchant pedagang BIS, transaksi secara digital di UMKM menunjukkan bahwa UMKM harus bangkit dan optimis dengan digitalisasi. Kiranya program BIS, Bank Indonesia Young Entrepreneur School tetap hadir untuk memperkuat bisnis mindset, digital mindset, dan semua aspek pemberdayaan UMKM di NTT. Juga website portal KUR UMI NTT yaitu kurntt.com dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat NTT untuk mengakses kredit usaha rakyat dan kredit ultra mikro. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah strategis dan inovatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, OJK, DJPB, perbankan, dan semua stakeholder terkait dalam sinergitas untuk mendorong UMKM NTT bangkit menuju sejahtera. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wagub. Boleh berikan aplaus yang meriah. Oke, dan mari kita saksikan bersama-sama launching oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak bisa di-scan QR-nya dengan handphone. Iya, kita mulai ya. Kita masih menunggu untuk Pak Wagub untuk scan QR. Dan disaksikan oleh tamu VIP. Kita masih menunggu, ini sangat mudah Bapak Ibu untuk scan kris. Kita masih menunggu sebentar, di scan langsung. Berhasil Pak? Sudah? Berhasil, boleh berikan aplaus yang meriah. Iya, terima kasih banyak kepada Wakil Gubernur yang sudah melaunching kick-off BIS tahun 2022 dan website portal KUR. Dengan scan QR yang menunjukkan bahwa UMKM kita sudah terdigitalisasi sesuai tagline kita hari ini, UMKM
UMKM bangkit, optimis dengan digitalisasi. Dan terima kasih kepada para tamu undangan. Kami silahkan kembali untuk ke tempat semula. Terima kasih Pak dan juga Ibu. Program BIS, Young Entrepreneur School, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur. Wadah transformatif bagi UMKM di tepian negeri menuju UMKM yang membangun mimpi yang besar dengan tindakan yang kecil dan konsisten menuju UMKM global. Saat ini kita sedang berada pada zaman industri 4.0. Zaman di mana jaringan digital menjadi kekuatan utama untuk menguasai pasar. Zaman di mana cukup dengan pergeseran jari, sebuah transaksi sudah dapat dilakukan secara cepat dan aman. Zaman di mana tanpa tatap muka, sebuah kesepakatan bisa terjadi. Zaman di mana tidak ada jarak antara produsen dan konsumen. Pandemi COVID-19 menjadi momentum. Perubahan terasa semakin cepat dan setiap pelaku usaha harus beradaptasi dan turut berubah di dalamnya. Bank Indonesia berkomitmen menjadi Bank Indonesia 4.0, the first and the best central bank 4.0. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dan penyediaan lapangan kerja, baik level nasional maupun regional. Bank Indonesia senantiasa hadir untuk memastikan UMKM yang berdaya saing tinggi dengan pembinaan, fasilitasi sertifikasi, dan akses keuangan, serta memperkenalkan produk-produk unggulan UMKM dalam pameran berskala nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, untuk memperkuat SDM UMKM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT siap mendidik para pelaku UMKM di NTT melalui program Bank Indonesia Young Entrepreneur School atau BIS. Sebuah program yang telah disusun dengan kurikulum yang komprehensif, menghadirkan pengajar, pakar, dan praktisi ternama untuk membekali dan mendampingi para pelaku UMKM agar siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Mari kita bergandeng tangan, dukung dan kawal bersama BIS untuk menyongsong UMKM NTT yang berwawasan digital, UMKM NTT 4.0. BIS akan mentransformasi UMKM melalui edukasi dengan kurikulum yang kekinian, mentor-mentor yang berpengalaman, sehingga menghasilkan pemenang. BIS akan melahirkan UMKM 4.0 lokal yang mampu menjangkau global. BIS akan melahirkan milenial yang mampu menjadi bintang di masa mendatang. Selamat siang.
pagi bro. Kakak ini juga ketun jantung ini. Kenapa? Stop kota stres mau mati tadi. Jangan terlalu murung-murung, asal rezeki jauh. Iya, mau jangan kasih kaget dan cara begitu, top jantungan nah. Stop kota stres yuk. Begini, ada masalah tuh cerita tuh, sabtu ketemu bisa bantu. Kakak beta mau cerita man. Tahu kakak bisa pikul beban hidup soalnya nah. Cerita sebenarnya. Kakak lihat ini kan bikin beser nih. Kan baru-baru ada stok air toh. Air ini baru 2 minggu. Ini penyakit datang, sebagian mati, sebagian penyakit. Nah, ini sekarang bisa bingung. Ini baru kebutuhan hidup deh. Tahu minta bantuan di siapa nah. Dia bisa bantu lu. Lu butuh berapa? Bisa. Begini, Bepuk kawan nih, dia ada kasih jalan uang. 1 bulan bunga 20%. Bayar nyicil tiap hari. Kok lu mau kosong deh? Main betul toh, kakak masih bisa toh? Bisa. Nah, kita jalan nambah rusak, motor rusak. Oh. Mereka tuh kan air toh? Mandi. Oh toh? Oh, masuk. Oh. Kakak, kakak lihat itu ini apa? Bangunan tuh sampai bisa pakai pincang tuh. Kakak foto aja kita dulu supaya kita bisa. Lihat. Weh main web portal ini apa ya? Itu tahu? Jamal kakak. Beta potong ya kakak. Lu mau potong? Soalnya kakak beta bukan maksud mau potong kakak. Beta mau kasih info sah. Ini yang kakak ngomong tadi tuh, itu tuh web portal kredit usaha rakyat atau misi bilang KUR, ultra mikro atau UMI. Yang kakak lihat di spanduk tuh, itu tuh salah satu program pemerintah daerah. Dalam hal ini sudah ada tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi kakak dong susah. Kakak jangan khawatir. Untuk dia punya akses pengajuan tuh sekarang terlalu mudah, cepat, murah lah ya. Dia punya website tuh kurntt.com. Wih, makasih kakak sudah dapat informasi. Lebih nasi program ini bagus. Oh, ini bagus untuk ketong yang lagi kesusahan dan butuh dana cepat. Nah jadi kemana? Kau tampil di kakak rumah kau? Kau nih kan wifi TV paket pernah ada. Oh itu coba ya. Oh, masuk.
uang untuk beta punya modal usaha bisa cair. KURNTT.com sangat membantu beta usaha. Terima kasih KURNTT.com. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah atas launching pelaksanaan BIS 2022 dan website portal KUR yang merupakan rangkaian kegiatan dari Prefekdi. Dan terima kasih, selamat datang yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilulai Skodat. Selamat datang dalam acara Pre-Event Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia UMKM Bangkit Optimis dengan digitalisasi, Kick-Off Bank Indonesia Young Entrepreneur School, website portal KUR, dan talk show Gubernur Bicara Jika Saya Jadi UMKM. Dan baik Bapak Ibu yang kami hormati, jika saya jadi UMKM, sepenggal kalimat ini akan membawa kita kepada berbagai ide ataupun kreativitas yang tentu saja harus dilengkapi dengan semangat juang untuk mencapainya dan bagaimana bisa bertahan dan terus maju. Nah, Bapak Ibu hadirin, bagaimana kalau kita langsung saja mendengar dan menyimak dengan antusias Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilulai Skodat dalam Gubernur Bicara Jika Saya Jadi UMKM yang akan dipandu dalam bentuk dialog interaktif bersama moderator kita yang tidak kalah luar biasa dari para narasumber kita hari ini. Beliau bergabung di Tribun Network dari tahun 2008 sampai dengan 2019 di Tribun Pontianak. Kemudian di tahun 2019 sampai dengan sekarang ini beliau merupakan pemimpin redaksi Poskupang, pemimpin redaksi poskupang.com, dan pemimpin redaksi tribunflores.com. Dan langsung saja kita sambut Bapak Hashim Asari selaku pimpinan redaksi Ada Pagub soalnya. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Hashim Asari untuk memimpin jalannya talkshow kita hari ini dengan tema Gubernur Bicara Andai Saya Jadi UMKM. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah hari ini telah menjadi bagian amat sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Fakta menunjukkan bahwa hampir 99,9% pelaku usaha masuk dalam kategori UMKM. Tapi di antara peran penting UMKM untuk perekonomian Indonesia itu tentu banyak hambatan, tantangan, rintangan yang dihadapi oleh UMKM kita, termasuk di NTT. 2 tahun terakhir, pandemi COVID-19 menyapu hampir seluruh sendi-sendi ekonomi kita, termasuk kegiatan UMKM di sini. Data internal BI menunjukkan 87,5% UMKM kita terkena dampak negatif COVID-19. Dampak yang paling terasa adalah yang pertama, menurunnya jumlah penjualan, kemudian disambung dengan kesulitan untuk mendapatkan modal usaha. Tapi di tengah himpitan itu ada secercah harapan. Dalam hal ini dengan terbuka lebarnya pasar digital di Indonesia. Tapi ini kemudian menjadi ironis karena baru 13% UMKM kita yang memasarkan produknya melalui e-commerce. Oleh karena itulah kantor perwakilan Bank Indonesia di NTT memandang perlu untuk mengumpulkan sejumlah stakeholder dalam forum talkshow kita pagi hari ini
Dan kenapa kemudian dikumpulkan? Karena stakeholder yang berkumpul pada hari ini diyakini memiliki kapasitas untuk mengembangkan UMKM NTT menuju kebangkitan ekonomi Indonesia. Dan tanpa menunggu lama lagi, kita akan panggil 6 orang narasumber yang telah hadir bersama dengan kita. Yang pertama adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Leskodat. Kemudian yang kedua ada Wakil Gubernur NTT, Pak Joseph Naisoi. Yang ketiga ada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Bapak Nyoman Aryawan Atmaja. Yang keempat, Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT, Bapak Robert Sianipar. Yang kelima, ada Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin NTT, Pak Bobilianto. Dan yang keenam, ada Direktur Utama Bank NTT, Pak Alex Riwukaho. Kami persilakan kepada seluruh narasumber untuk maju ke depan dan mengisi kursi yang Alhamdulillah, puji Tuhan, sesuai rencana seluruh pemateri atau pembicara telah hadir di tengah-tengah kita. Tentu karena temanya terkait dengan Pak Gubernur, izin Pak Gubernur ini beta atau saya menyampaikan ada petikan rasa syukur yang diungkapkan oleh teman-teman UMKM di Labuan Bajo. Namanya Pak Andreas, beliau guru SMKN 3 Komodo dan pemilik UMKM Saritoga Komodo. Pak Andreas bertemu dengan Pak Gubernur pada saat kunjungan 15 hari ke Flores, Pak. Kira-kira perkataannya begini, Pak. Saya sangat senang karena Bapak Gubernur memborong semua produk Saritoga Komodo. Di sini saya melihat Bapak Gubernur NTT mendukung produk lokal UMKM Manggarai Barat. Kita tahu pandemi selama 2 tahun terakhir UMKM jatuh dan sekarang bangkit sesuai dengan visi misi Gubernur NTT, NTT bangkit, NTT sejahtera. Tadi sepintas Pak Gub tersenyum ya, rasanya beta agak lega melihat Pak Gubernur tersenyum karena kita tahu Pak Gubernur ini kata orang Kupang tidak makan puji. Semua dihantam, dia tegas, tegak, lurus sepanjang itu dilakukan untuk kebangkitan masyarakat NTT. Terima kasih Pak Gubernur telah hadir memenuhi undangan teman-teman dari Bank Indonesia. Di sebelahnya ada Pak Nyoman. Pak Nyoman kita tahu menginjakkan kaki di NTT, bertugas sejak 2019. Ada begitu banyak program yang dilakukan oleh Pak Nyoman, pendampingan, pembinaan terhadap UMKM di NTT, dan apa yang dilakukan itu menjadi bukti sahih bahwa Pak Nyoman telah berbuat banyak untuk masyarakat NTT, khususnya UMKM. Terima kasih Pak Nyoman telah menginisiasi talkshow kita pagi hari ini. Kemudian ada Pak Joseph Naisoi. Kalau ingat Pak Joseph ini beta langsung ingat New Zealand. Tapi jangan diceritakan di sini Pak, ada apa dengan kita di New Zealand Pak? Nanti aja Pak di forum berbeda. Terima kasih Pak Joseph telah hadir bersama dengan kita di sini. Kemudian ada Kepala OJK, Pak Robert Sianipar. Dari nama tentu kita sudah tahu, ini orang dari mana. Ditambah lagi, Bali ya Pak ya? Oh dari Bali. Ditambah lagi dengan mukanya yang Medan kali, ini pasti orang Medan. Tapi yakin dan percayalah, walau namanya Medan, mukanya Medan, tapi hatinya telah tertambat di NTT. Terima kasih Pak Robert. Kemudian ada Pak Alex Riwukaho. Ini konon kabarnya Pak Alex yang paling setia untuk mendampingi Pak Gubernur selama kunjungan kerja di Flores. Pak Alex itu nggak capek Pak, mendampingi Pak Gubernur Pak? Tidak capek Pak ya? Oh tidak capek. Rahasianya apa Pak sampai tidak capek Pak? Oh sukacita. Oh, jadi harus dilakukan dengan sukacita Pak ya.
Pak, saya mungkin juga punya rasa yang sama. Penuh sukacita seandainya pengajuan kredit multiguna beta di ACC, Pak. Sudah di ACC belum, Pak? Oh, sudah. Berarti habis talk show langsung cair, Pak ya? Langsung cair. Pak Alex tadi lihat nggak? Mereka semua ketawa dan tersenyum. Jangan-jangan mereka juga sedang mengajukan kredit, Pak, di Bank NTT. Kemudian yang berikutnya ada Pak Bobi. Pak, izin saya panggil abang ya, karena biasa kita panggil abang. Kenapa? Karena sebenarnya saya Pak Gubernur dengan Bang Bobi ini umurnya sama. Cuman yang membedakan kita berdua ini warna rambut. Sama jumlah uang di rekening tabungan. Nah, karena itu kalau hari ini wajahnya terlihat ceria, muda, karena perbedaannya ada di situ, Bang. Beliau adalah Ketua Kadin NTT, kemudian CEO Sejahtera Group, masih muda, dan punya perhatian serius untuk UMKM di NTT. Sekali lagi berikan tepuk tangan meriah untuk seluruh narasumber yang telah hadir. Saya nyontek nggak apa-apa, Pak ya? Nyontek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, mulai dari ujung. Baik, mulai dari ujung. Sesuai dengan perintah Pak Gub, karena tidak ada yang berani bantah perintah Pak Gub, pasti jalan sudah. Kalau beta bantah sekarang, beta pasti suruh pulang ini. Baik, karena sesuai dengan permintaan Pak Gub, kita mulai dari Bang Bobi. Bang, baru saja menyelesaikan visitasi ke Amerika dan Kanada dalam roadshow B20 dalam rangkaian kegiatan G20 yang akan dilaksanakan 5-7 Oktober tahun ini. Kita tahu main eventnya Pak Gub ada di Bali, tapi side eventnya kita dapat di Labuan Bajo. Konon kabarnya Bang Bobi bersama dengan Kadin Indonesia membawa misi khusus terkait dengan B20 ini. Satu di antaranya kita dengar Bang Bobi membawa nama UMKM di NTT. Bang, bisa sedikit ceritakan bagaimana pada saat di sana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat untuk yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur, pimpinan Bank Indonesia wilayah NTT, Ketua OJK dan Dirut Bank NTT, serta semua undangan yang hadir, para pimpinan OPD dan juga undangan acara hari ini yang saya hormati. Dalam perjalanan barusan memang saya mendampingi Ketua Umum Kadin Indonesia beserta Chairwoman dari B20, seperti yang disampaikan, untuk misinya adalah mengundang para corporate, para Chamber of Commerce di Amerika, Kanada, dan juga negara-negara lain untuk diundang hadir dalam G20 dan B20 khususnya, serta tentunya lebih spesifik lagi yang akan juga dihelat beberapa pertemuan di Labuan Bajo. Dalam kesempatan tersebut juga saya tentu karena perjalanan cukup jauh, saya tidak menyediakan waktu itu dengan membawa segenap beberapa produk-produk dari NTT, UMKM NTT, dan pada saat itu memperkenalkan kepada kedutaan di sana dan juga diaspora di Amerika, serta saya langsung kami mencari bagaimana jalan terbaik untuk bisa, cita-cita kami adalah bagaimana produk UMKM kita bisa kita ekspor sampai ke Amerika. Dan bertemu dengan mempelajari strategi, regulasi, dan juga kami meminta bantuan diaspora di sana. Dan puji Tuhan Pak Hasim, ada satu jalan keluar yang baik, yaitu ada konsep yang kita siapkan namanya ITH atau Indonesian Trading House. Selama ini adalah tidak mungkin bagi UMKM local entity membawa produk ke luar negeri karena butuh relasi, butuh link, butuh warehouse, butuh importer, dan juga yang mau membeli di sana. Tapi dengan ITH, konsep ITH ini, kita menyiapkan warehouse. Jadi warehouse untuk produk-produk UMKM, dan juga melalui importer dia akan membantu mengimport produk ini. Kita titip dalam kontainer-kontainer yang dikirim,
Yang berikut kita juga akan mengikuti ada regulasi di sana disebut FDA atau Food and Drugs Administration. Ya sama dengan di sini adalah Balai POM. Dan untuk bisa lolos, untuk bisa masuk ke sana, khusus untuk bahan makanan. Dan yang terakhir, melalui diaspora atau orang-orang Indonesia, khususnya lagi orang-orang NTT yang tinggal di Amerika, ini adalah jalur terbaik. Kita juga meminta untuk mereka membantu menjadi agent untuk menjual kita. Jadi mimpi kita tidak harus, kalau dulu orang yang ekspor sampai ke luar negeri itu berpikir itu biasanya produk pabrik besar ya, karena mereka harus invest banyak hal di situ. Tapi dengan konsep ITH ini ya kita bisa mencari pembeli kita di sana, kita juga bisa dapat agent orang diaspora di sana membantu itu, sedangkan importnya bisa melalui salah satu gudang warehouse atau importer, salah satu importer. Nah ini akan kami lakukan di 6 negara, bukan hanya di Amerika, tapi juga di negara di Eropa, di Australia, dan puji Tuhan sebenarnya di Australia kami sudah lakukan. Makanya hari ini kita ada produk, salah satunya coklat Gaura yang sudah kami ekspor ke Australia, itu dengan sistem yang tadi juga. Jadi masuk dalam satu kontainer importernya dan semua dijual, barangnya sudah bisa kita ekspor ke sana. Nah, hal yang sama yang akan kami lakukan, kami dorong untuk produk-produk UMKM yang ada di NTT, kita persiapkan dengan baik untuk kita bisa go global, go international. Kira-kira begitu Pak Hasim, thank you. Terima kasih Bang Bobi, luar biasa, mudah-mudahan UMKM NTT terus mendunia. Ini karena tadi menyebut produk-produk lokal UMKM, Pak Gubernur izin langsung ke Pak Gubernur. Kali ini tidak mematuhi perintah Pak, izin Pak. Ada kunjungan 15 hari Pak Gubernur di Dataran Flores dan begitu antusias UMKM kita di sana. Ada tentu banyak yang dilihat, banyak juga yang dirasakan terkait dengan UMKM. Apa yang bisa dijelaskan Pak? Terima kasih Pak Gubernur. Baik Pak Hasim. Memang UMKM itu banyak yang belum paham bagaimana kekuatan dorongan dari UMKM nantinya. UMKM bila sebuah daerah atau negara yang pertumbuhan ekonominya itu datang dari majority pertumbuhan datang dari UMKM, maka kita akan katakan bahwa negara itu punya fondasi ekonomi yang sangat kuat. Karena dia disumbangkan, pertumbuhannya disumbangkan oleh pelaku-pelaku usaha, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi beda sama kita, umpama kita katakan pertumbuhan NTT 10%, tapi sumbangan dari 10% itu datang dari investasi kelompok besar, sekitar 8-9%, lalu 1%-nya datang dari UMKM. Maka kita tahu bahwa apabila terjadi bangkrut kelompok besar ini, maka ekonomi NTT akan jungsep. Itu loh, itu maksudnya, mengapa kita tertarik pada UMKM. Dan dunia sedang menuju ke situ. Beberapa bank-bank besar di Amerika pun mereka sedang menuju ke berubah diri menjadi bank UMKM, menuju ke sana. Karena itu kita di NTT kita sedang mendorong ini. Dan dorongan ini perlu seluruh stakeholders pembangunan itu melakukan kolaborasi. Dan saya berterima kasih kepada Pak Nyoman BI, Pak Robert yang terus-menerus melakukan kolaborasi dan menghasilkan banyak produk-produk UMKM yang ikut meramaikan perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Begini, pikiran Pak Bobi itu bagus, kita akan menuju ke sana. Tetapi nomor satu market terbesar dunia UMKM itu ada Indonesia. Kita itu penduduk ketiga terbesar di dunia. Kita penduduk ketiga terbesar. Satu China, 1,2 miliar manusia di sana. Yang kedua India, 1,1 miliar manusia di sana. Yang ketiga itu Indonesia. Ada sekitar 200-300 juta, 270 juta ada di. Dan kenapa di Indonesia market terbaik? Karena kita tidak mempunyai standar yang begitu rigid apabila kita lakukan ekspor ke Amerika atau Australia. Memang kita harus ke sana. Itu supaya membuka pasar dan dunia mengenal produk-produk kita. Tetapi nomor satu adalah pasar Indonesia, pasar NTT itu harus kita kuatkan. Nah, caranya apa? Setiap kita harus memakai produk-produk itu.
Itu harus kita di kantor gubernur, jangan lagi mau makan itu makanan semua datang dari Surabaya, keripiknya keripik Surabaya, keripiknya keripik pisang dari daerah Nusa Tenggara Timur. Hand sanitizer-nya Nusa Tenggara Timur. Saya kalau jalan di kantor atau di daerah yang saya lihat hand sanitizer-nya buatan Surabaya, saya buang. Karena itu UMKM kita bisa buat. Dan itu kan luar biasa kalau kita bisa. Macam-macam produk-produk sederhana kita, itu harus dihasilkan UMKM kita. Nah, karena itu baik perizinan hari ini lewat online single submission yang sudah dibuat, itu kan semua kan sangat gampang. Dan itu akan membuat perizinan yang cepat, UMKM begitu cepat. Dan masalah paling serius dari pemerintah Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, adalah cara berpikir pemerintahnya belum mengerti UMKM. Dia suruh buat UMKM, tapi dia sendiri tidak pakai. Coba kapan kita lihat setiap kantor bupati, di situnya semua dinasnya kalau makan semua menyiapkan makanan datang dari daerah-daerah atau lingkungan di mana mereka bina. Kan nggak ada. Nah, ini yang perlu kita. Kapan kita tertarik lihat umpama ada Pasekda kota di sini, seminggu 4 kali pakai tenunan. Itu kan punya UMKM. Tapi mereka tidak tertarik. Mereka hobi pakai yang dari Jawa. Bukan berarti kita anti Indonesia. Karena presiden bilang cintai buatan Indonesia, maka saya bilang di gubernur pakai cintai buatan NTT. Nah, cara cintai buatan NTT pakai. Nah, kalau kita pakai itu kebijakan semua, artinya kita lagi cintai UMKM. Kita pakai tehnya teh kelor. Ikannya ikan abon ikan dari Nusa Tenggara Timur. Nah, makan kita tanya daging mana? Oh, ini daging dari Surabaya, nggak mau. Nah, makan aja, saya makan yang ini aja. Jadi itu harus kita lakukan bersama. Itu sedang kita berpihak terhadap UMKM. Makan kita punya sendiri, pakai punya kita sendiri. Sebuah negara pada saat Perang Dunia Kedua selesai, Jepang itu amburadul, porak-poranda. Lalu dia memutuskan sebuah keputusan politik yang luar biasa. Mereka tidak akan makan makanan dari luar. Mereka tidak akan pakai produk-produk dari luar. Mereka tidak pakai teknologi dari luar. Seburuk apapun teknologi mereka akan pakai. Lalu mereka berusaha untuk akan menjadi sempurna. Kita terbalik, kalau produk kita buruk, kita bilang pakai yang sana aja, jangan pakai ini buruk. Lalu dia tidak akan sempurna karena kita tidak pernah pakai. Kita di kampus-kampus, saya baru pulang dari Politeknik Pertanian Kupang, mereka banyak produk di sana. Banyak sekali produk yang dihasilkan di sana, tapi mereka tidak melanjutkan karena cara berpikir manusia kita bukan homo economicus. Kita ini suka pakai diri orang, pakai barang lain. Sebenarnya cara berpikir manusia ekonomi adalah ini diproduksi di dalam NTT, maka saya bangga untuk memakai itu walaupun orang bilang kurang bagus, tapi ini punya saya. Sama seperti bilang bawa istri jalan-jalan atau bawa suami jalan-jalan, orang bilang lu punya suami kurang bagus, sana bapak, tapi saya punya saya daripada punya orang punya saya. Nah, ini maksud saya cara berpikir ini loh. Itulah yang sedang saya dorong supaya kita mencintai produk NTT dulu sebelum kita jual keluar. Betul. Kita sedang membawa tenunan ke sana, tapi kita sendiri tidak pernah bawa pakai tenunan. Di kantor-kantor kapan kita tertarik melihat? Bahkan saya menjadi gubernur, merubah untuk 1 hari 2 kali saja itu masih nanti begini, nanti dari pemerintah pusat loh. Pemerintah pusat itu pasti berubah kalau kita menyatakan bahwa ini kepentingan ekonomi rakyat. Dan cinta produk itu akan mencintai bangsa Indonesia, mencintai daerah Nusa Tenggara Timur. Karena itu saya tidak mungkin kita ngomong produknya di sini. Perizinan sudah gampang, produknya kita latih lakukan pendampingan, baik dari tenaga kerja, dari BI, dari OJK, dari Bank NTT, dari Pak Bobi dan teman-teman di Kadin, dari mana saja pendampingan. Tapi siapa yang beli? Lalu kita bilang, kita akan cari market di luar. Jangan! Orang bilang, lu aja nggak mau pakai, kenapa saya mesti pakai? Kita pakai luar biasa di dalam. Karena kami tidak butuh kamu. Kamu tidak pakai, kami yang pakai. Nah, itu akan membuat orang lain, saya kepalin mengelilingi Flores, saya kaget. Karena saya cari kelor-kelornya semuanya habis. Perjalanan saya sampai di Manggarai Barat baru saya ketemukan jawabannya. Mengapa habis? Rupanya itu dikirim ke Qatar untuk makanan unta. Oh pantas, habis semua. Jadi makanan unta. Puluhan ribu ton dikirim untuk makan unta. Hebat betul kita ini food grade loh. Kelor itu food grade. Bobby kan berpulang dari Amerika. Kalau dia belajar lihat di situ, dia tahu mau ringgit. Kalau masuk di
seluruh tempat itu moringa itu mahal sekali di sana. Ya itu yang saya maksudkan. Karena saya belajar kelor berguna itu belajar di New York pada saat presentasi untuk menyelesaikan gizi buruk di Afrika. Nah, itulah maka kenapa saya bilang kita berbicara tentang diri kita sendiri. Bicara UMKM itu kita sedang berbicara diri kita sendiri. Apakah saya bangga pada diri saya? Caranya apa? Bagaimana produk-produk saya? Produk-produk saya itulah yang membuat saya bangga. Produk-produk saya itu yang membuat identitas saya. Dimanapun saya pergi, produk-produk itu menjadi identitas saya. Dimanapun saya pergi. Nah, kalau umpama kita punya mimpi seperti itu, kita punya kehendak semua seperti itu, produk-produk UMKM yang diproduksi itu akan terpakai semua dan mereka akan maju. Kita contoh, ada UMKM yang buat jus tambering. Kita bicara jus tambering, saya mau tanya, kapan kita minum jus tambering? Ya ada. Itu orang produksi setengah mati. Tiap kali saya beli 1000, Pak ini banyak banget nanti. Ya saya bukan beli untuk karena saya butuh, saya beli supaya kamu berguna. Dan ini kadang-kadang kita beda, ada level tertentu. Orang kalau datang restoran, ada jenis 2 orang. Yang datang makan karena memang lagi lapar, memang dibutuhnya cuma makan. Ada ini orang pesan secukupnya. Saya pesan nasi, ikan 1 ekor, tambah itu manusia level yang pesan hanya untuk makan. Ada juga orang itu perlu. Tapi ada yang datang untuk buat restoran itu untung. Pesan 100 piring. Oh, Bapak sendiri? Iya, karena saya mau untung, bukan saya mau makan. Nah, itu ada juga. Nah, level manusia begitu level pada level pemimpin. Apa nama kepala OJK, kepala BI. Tidak mungkin masuk restoran pesan cuma 1. Itu berarti dia levelnya level kaki bawah, level kaki 5 di situ. Level lebih, pesan lebih. Kurang bagi-bagi ya, nanti bawa bagi-bagi orang susah. Karena memang tugas dia itu kemana-mana membuat sesuatu bang jadi maju. Itu kenapa saya borong itu bukan karena saya mau cari nama. Tugas saya memborong itu supaya semangat orang bekerja lagi. Betul. Nah, dimanapun kita pergi begitu. Orang tuh juga nggak mahal. Walaupun dalam perjalanan saya ada isu katanya saya dibiayai oleh Bank NTT. Hebat sekali itu Bank NTT biayai gubernur punya perjalanan. Pak Alek dengar Pak. Jadi maksud saya kita itu kemanapun kita pergi, kita harus mampu untuk menjadi bagian dalam pembangunan. Kemanapun kita pergi, kita menjadi manusia yang membuat kehidupan itu makin maju. Kemanapun kita pergi. Nah, itu ciri khas manusia-manusia pemimpin. Jadi kalau kita bicara UMKM hari ini, memang terjadi sekitar 70-an ribuan sekarang gara-gara COVID. Dari 100 ribuan UMKM, gitu. Tapi bisa saja bukan karena COVID. Karena kita pemerintah tidak ikut berperan aktif untuk membeli. Jadi sebenarnya begitu COVID, harusnya kita anggarkan anggaran untuk COVID itu kita pakai untuk beli. Nah, itulah yang tidak jalan selama ini. Kami provinsi jalan. Tapi itu yang tidak jalan di daerah, karena daerah itu kan cara berpikirnya belum Indonesia, cara berpikir belum NTT, cara berpikirnya belum kabupaten. Dia berpikirnya yang penting kalau dia pakai harus bagus. Nah, bagus kan? Standar itu belum kita dapat dari UMKM. Ini ada yang belum lolos Badan POM. Bagaimana? Ya pakai saja, karena orto kita pakai. Memang kita juga nggak lolos Badan POM kok. Standar kita harus standar seperti itu. One day kita akan terus mendampingi mereka untuk sampai level itu. Tapi kalau kita punya mimpi itu harus dengan standar ini, kita apa? Bagaimana kita membawa orang-orang dengan standar, quality standar yang paling bawah ini? Kita mau dia ke level tinggi, tapi kan sambil dia ke sana perlu latihan. Bapak untuk menjadi wartawan top saja Bapak mesti salah-salah tulis diomelin dulu. Betul, dimaki-maki sana sini dulu baru jadi. Tapi Bapak tidak dipecat saat itu. Bapak tetap dibina, dididik terus menerus dan menjadi sesuatu. Siap. Maka Bapak bisa duduk samping gubernur. Amin. Kalau enggak tidak mungkin. Puji Tuhan. Nah, begitu juga dengan UMKM kita. Kita harus makan, barangnya tidak enak kita makan saja. Tapi kita bilang kalau tambah lagi begini pasti enak. Jangan bilang, oh tidak enak. Jangan, diam-diam saja. Toh memang uang lu juga lebih baik dikasih di situ kan daripada kasih tempat lain. Karena itu kita terus mengangkat tuh. Wah enak sekali ya. Kita tahu yang tidak enak. Kita diam-diam saja. Wah enak sekali. Wih, kalau tambah lagi ini lagi pasti lebih enak lagi. Dan kita beli terus. Saya berulang kali kok makan di mana-mana, pergi minuman makan tidak enak. Dengan standar saya tentunya. Tapi tidak boleh itu saya sampaikan. Dan saya bilang, wah enak sekali. Dan makan saya tambah lagi. Karena saya paksa supaya tidak boleh merasakan. Jadi tidak boleh pakai cita rasa. Kita pakai untuk cinta nasionalis kita. Nasionalis kita mengalahkan cita rasa kita. Tapi kalau kita pakai cita rasa, kita tidak akan jadi. Nah, nasionalisme itu selalu dikedepankan dengan cara produk-produk. Jadi kalau kita bilang, produk Indonesia, mencintai produk Indonesia, adalah barang yang melekat di dalam diri kita.
mencintai Indonesia, mencintai NTT, barang yang kita pakai di dalam rumah kita, barang yang kita pakai di kantor kita. Maka ke depan kantor pelan-pelan, semuanya kalau Bapak masuk kantor saya, barang lokal semua. Saya jualan. Nah, nanti BI juga begitu, jualan. Jus, kita tahu, satu yang jadi masalah serius. Kita punya panen semangka. Begitu banyak semangka di jalan-jalan keluar dipanen. Orang duduk berhari-hari sampai semangkanya jadi rusak. Kapan kita berpikir untuk jus semangka dan semua kantor ambil? Karena itu datang dari rakyat. Kenapa mesti biarkan itu pedagang-pedagang duduk berbulan-bulan di situ dan semangkanya rusak gara-gara berjemur panas luar biasa? Seandainya semangka itu manusia, dia bilang terlalu betul kalian itu. Punya uang tapi tidak pernah lihat ame saya sedikit juga. Nah ini maksud saya, masalah membangun sesuatu itu bukan saja knowledge, tapi perlu juga ada cinta di sana. Cinta itu menjadi roh kekuatan untuk menggerakkan knowledge-nya. Sepintar apapun seorang manusia, tapi kalau nggak ada cinta, kering dia. Tidak akan menjadi sesuatu yang berguna. Dia kering, manusia yang tidak ada guna. Nah, karena itu saya harapkan dalam momentum yang baik ini, saya mengajak kita semua, mendorong kita, teman-teman dari kabupaten, teman-teman dari kota, mumpung ada di sini ada para sekretaris kota, Pak Wakil, Pak Bupati, Wali Kota dan Wakil akan berhenti Agustus nanti, 20 Agustus. Tapi Bapak kan masih panjang. Ya Bapak lah bikin di situ. Sekretaris kota kalau tidak ada guna buat NTT, buat apa Bapak duduk di situ? Jadi seluruh orang yang makan di sana, seluruh orang yang di sana, saya minggu 4 kali pakai tenunan. Itu sudah banyak menolong. Banyak sekali menolong penenun-penenun kita. Belanja. Saya selalu bilang, banyak orang bilang tenun adalah hasil kerajinan tangan dari masyarakat, dari mama-mama NTT. Saya bilang, kau pun jidat, saya tumbuk 1 kali kau bertahun. Itu bukan hasil kerajinan tangan, itu hasil intelektual. Dia kelasnya sama seperti Leonardo da Vinci. Halnya seperti apa? Michelangelo. Bayangkan, mereka dari imajinasinya turun langsung jadi. Sama melihat itu, pelukis-pelukis seperti itu, mereka dari kepala imajinasinya langsung jadi, keren katanya. Ini juga sama, nggak ada lihat gambar, di kepalanya langsung turun dan tenunan itu jadi. Bapak punya tenunan yang dipakai ini orang Sabu. Kapan orang Sabu duduk? Gambarnya ada kok. Saya mau lihat dulu sebikinnya sama punya lu. Tidak. Mereka lihat begitu saja langsung keluar dari imajinasi langsung jadi. Menunjukkan bahwa tingkat intelektual mama-mama Nusa Tenggara Timur, perempuan Nusa Tenggara itu sangat tinggi. Jadi jangan pernah bilang orang NTT itu bodoh. Kami kasih tunjuk yang dari imajinasi turun konkret tanpa ada lagi petunjuk yang lain. Jadi itu sebuah nilai yang sangat luar biasa di sana. Karena itu saya kalau lihat orang jual tenun, saya berusaha untuk beli semua karena itu sebuah nilai intelektual. Ke depan kita akan buat lelang yang tidak sembarang. Ini lelang tenunan, bisa harganya bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar. Kita akan siapkan itu. Karena itu nilai intelektual. Nilai intelektual itu tidak gampang. Tidak semua orang buat nilai intelektual itu. Tidak semua orang bikin. Bapak biar sekolah hebat itu, kalau saya suruh bikin tenun, Bapak tidak sanggup. Menghayal pun tidak sanggup. Nah, karena apa? Karena itu intelektual yang luar biasa untuk dilatih. Nah, itulah kenapa saya selalu dimanapun saya beli tenun, bukan saya menyenangkan mama-mama itu. Tapi di dalam hati saya memberikan penghormatan kepada manusia-manusia intelektual ini. Kepada mereka yang begitu cerdas untuk melakukan barang ini. Jadi bukan saya sedang tidak. Saya tahu betul secara intelektual ini sebuah karya yang luar biasa. Kalau kita sudah tidak menghormati itu, lalu kita tidak mengkreat dalam narasi-narasi hebat, siapa yang mau bikin narasi ini? Apakah orang Prancis? Apakah orang Jerman? Apakah orang Amerika mau datang bikin narasi tentang kita? Tidak, kita yang membangun narasi tentang hidup kita. Kita yang membangun narasi tentang peradaban kita. Sehingga orang lain menghormati kita. Orang lain menghargai kita, karena kita menarasikan dengan baik. Dan karena itu memang pada kesempatan baik ini, saya berterima kasih semua yang hadir di sini, terutama Pak Bobi umpamanya. Kita lihat pohon coklat di mana-mana. Mungkin lewat Kadin, tidak usah mengambil coklatnya, langsung pabrik coklat ini sampai pada level tertentu untuk fermentasi, dilatih mereka di sana. Kemarin saya ada di sebuah desa di Jemburea. Di Jemburea banyak sekali kelapa, banyak sekali coklat. Luar biasa, hanya memang infrastrukturnya buruk saja. Tapi banyak sekali kekayaan yang luar biasa. Saya mau ketemu you untuk saya mau bilang, bikin di sana, latih mereka untuk sampai fermentasi. Baru kamu ambil untuk dibuat apapun. Tapi di sana harus jadi fermentasi. Mereka akan buat banyak. Kita banyak sekali minyak kelapa di mana-mana. Kenapa rakyat tidak mau buat minyak kelapa? Karena tidak laku. Kita tertarik pada bimoli. Bimoli kan punya orang. Kan minyak kelapa punya kita. Kita beli saja, tapi mahal Bapak. Mahal tapi uangnya uang rakyat, kembali ke rakyat. Daripada bimoli lari lagi ke tempat lain. Kita tidak sedang mencintai darah kita.
Karena itu saya bilang. Kedua, kalau dengan beli banyak minyak kelapa, ampas kelapa itu dapat disubstitusi untuk pakan ternak. Dan itu salah satu pakan ternak terbaik. 1 tahun Nusa Tenggara Timur beli pakan ternak ke Pulau Jawa 1,1 triliun hanya untuk pakan ternak ayam dan babi. Karena itu kita tidak punya telur di mana-mana. Maksudnya telur ayam. Kita datang dari Surabaya. Daging ayam kita datang dari Surabaya. Kenapa? Karena pakan ternaknya begitu mahal. Kalau kita bisa substitusi itu semua, dan semuanya ada di kita. Ampas kelapa ada di kita, kelornya ada di kita, tepung ikan ada di kita, jagung ada di kita. Lalu kenapa kita beli? Ya karena kita tidak mau bikin. Itu saja sebenarnya, kita tidak mau bikin. Dan karena itu saya harapkan nanti Pak Bobi dengan perbankan semua ada di sini, kolaborasi dalam sebuah ekosistem yang gerak akan sangat membantu UMKM untuk dapat bertumbuh dengan baik. Dan itu akan menunjukkan bahwa kualitas dan peradaban Nusa Tenggara Timur sedang naik. Kalau nantinya setelah kita pakai dan bangsa-bangsa lain pakai, di tempat provinsi-provinsi lain pakai, punya produk-produk kita, maka kita harus katakan bahwa kita sedang menghidupi negara atau provinsi lain dengan produk-produk kita. Itu tandanya bahwa kita sedang hidup. Hidup kita tanda adalah kita sedang membuat orang lain mempergunakan, menikmati seluruh produk-produk kita yang hasilnya keluar daripada ibu-ibu, mama-mama, soal masyarakat kita yang pada level bawah yang dulunya tidak dianggap. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, kita akan sangat luar biasa. Cabai kita, mana cabai kita datang dari luar? Cabai saja datang dari luar. Tomat datang dari luar, bawang datang dari luar. Bayangkan ini provinsi. Seandainya itu semua bisa kita tanam, bisa kita buat. Karena itu saya terus mendorong kita untuk kita melihat kita punya pasar. Paling sederhana, Pak Sim, kalau you mau tahu NTT hidup kuat atau tidak, lu ke pasar saja. You riset sederhana. Telur dari mana? Oh ya. Minyak goreng dari mana? Ya. Beras dari mana? Daging ayam dari mana? Semua kalau 80% datang dari luar, maka provinsi itu tunggu harinya. Begitu ada cek mati, dia akan mati. Ya, sama juga negara. Begitu juga negara. Itu karena itu saya ribut terus tentang bagaimana impor garam, 3,7 juta metrik ton garam itu masuk ke Indonesia tiap tahun. Buat apa? Kalau orang anggap bahwa garam itu impor karena dari luar lebih murah. Betul, mungkin lebih murah. Tapi one day kalau dia tutup, maka seluruh industri di Indonesia akan mati. Itu karena itu orang tidak mengerti maksud kenapa kita memproduksi sendiri. Mahal tidak apa-apa, tapi kita punya daya tahan bila satu saat orang mengendalikan kita. Karena itu sekali lagi dengan UMKM akan bertumbuh, kami akan mendorong terus sebagai gubernur, saya akan mendorong ini terus. Tapi saya juga mendorong kepada teman-teman, selain daripada kita melakukan pendampingan ada UMKM punya produk yang baik, kualitas bermutu, kita juga ingin agar marketnya datang dari kita sendiri karena kita melakukan kebijakan-kebijakan untuk membantu, mendampingi dan melindungi mereka. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, pesannya amat sangat jelas, mulailah dari mencintai produk NTT dan jangan cuma mencintai tapi langsung beli. Pulang dari sini, turun ke pasar, beli tenun, beli cabai kita, beli bawang kita, beli garam kita agar ekonomi NTT bangkit dan tumbuh berkembang. Kalau ada bawang dari luar jangan beli. Oh jangan beli. Kalau bawang dari luar jangan beli. Cari yang lain. Makan tanpa bawang. Makan tanpa bawang. Kalau makan tanpa nasi bisa, Pak. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Tadi Pak Gubernur, Pak Nyoman telah memberikan apresiasi untuk BI dan OJK bahwa kolaborasi antara BI dan OJK dan pemerintah Provinsi NTT telah luar biasa dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM. BI punya BIS. Pak bisa sedikit overview terkait dengan program BIS. Terima kasih Pak Nyoman sebelumnya. Terima kasih Pak Hasib. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kepala OJK, Bapak Kepala DJPB, Bapak Dirut Bank NTT, Pak Ketua Kadin, Bapak dan Ibu Kepala OPD dan seluruh undangan yang hadir. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Jadi BIS ini, jadi kalau kita mengembangkan UMKM ada 3 pilar yang kita lakukan. Yang pertama adalah menguatkan kelembagaannya. Nah, bagaimana cara menguatkan kelembagaannya? Itu adalah membangun kelompok-kelompoknya ataupun badan-badan hukumnya, termasuk di dalamnya itu adalah sertifikasi. Makanya tadi
kalau kita saksikan ada MOU kami dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kemudian UMKM ini untuk memperkuat kelembagaannya dan juga termasuk BPOM ya, Badan POM gitu ya. Jadi terima kasih atas ininya MOU-nya ini untuk memperkuat kelembagaannya sehingga mereka nanti punya kemampuan secara kelembagaan. Kemudian yang kedua adalah membangun kapasitasnya atau kita sering sebut capacity buildingnya. Nah ini salah satunya yang kita gagas di Bank Indonesia adalah BIS, Young Entrepreneur School. Jadi di sekolah ini kita ajarkan bagaimana dia memulai, berkomitmen menjadi seorang entrepreneur, ya. Terus bagaimana dia belajar mengenai proses produksi, bagaimana dia bisa berproduksi, kemasan, akses kepada pemasaran, akses kepada digitalisasi, termasuk kita mengundang Kadin di sana, mengundang juga teman-teman perbankan untuk akses kepada pembiayaan. Jadi dari hulu sampai hilir kita ajarkan di kelas ini. Dan ke kelas ini sudah dilaksanakan di tahun 2020, 2021, itu sudah 107 pesertanya yang lulus. Kita banyak sekali yang mendaftar, tetapi karena ini kelasnya terbatas, jadi kita wawancara dan ada seleksi. Nah produk-produknya di depan, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Bapak dan Ibu, bisa dilihat di luar sana, itu adalah semuanya dari BIS. Tepuk tangan buat teman-teman BIS ini. Pak Nyoman izin Pak, jangan cuma melihat Pak, tapi langsung beli Pak. Iya, langsung beli ya. Apalagi nanti ada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur langsung beli semuanya ya, diborong. Kemudian yang pilar ketiga itu adalah akses kepada pembiayaan. Jadi kalau 3 hal ini sudah dilakukan dan ini kita bekerja sama dengan TPAKD yang sudah diresmikan di Semau kepada yang viral. Ya, yang di-lead oleh OJK begitu ya. Salah satunya adalah dengan portal KUR ini. Jadi dengan portal KUR ini nanti lebih banyak dilakukan oleh OJK nanti menjelaskan sehingga masyarakat gampang mengakses pembiayaan dari perbankan yang merupakan program dari pemerintah. Kira-kira begitu gambarannya. Nah mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini bisa membangun UMKM kita di NTT menjadi naik kelas, menjadi digital. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Pak Nyoman tadi menyebut OJK. Pak Robert, ampun Pak, jadi bukan Sarah tadi Pak ya, tapi memang wajah dan nama sudah Medan Pak. Bisa sedikit ceritakan Pak terkait dengan launching website portal KUR NTT, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hasim, moderator kita yang luar biasa pagi hari ini. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Pak Kepala Bank Indonesia, Pak Direktur Bank NTT, juga Ketua Kadin NTT, Bapak Ibu Pimpinan OPD, singkatnya seluruh hadirin yang berbahagia. Tentunya kita bersyukur momen yang baik ini kita bisa bertemu, membicarakan hal yang penting bagaimana mendorong UMKM. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan, jadi ini memang topik yang sangat penting. Kita tahu tadi UMKM itu menguasai hayat hidup pelaku usaha kita 99,9% sekian. Tapi saya ingin menyampaikan data yang agak perlu menjadi perenungan. Kenapa? OJK mencatat akhir tahun 2021 Bapak Ibu, kredit yang disalurkan sektor jasa keuangan di NTT itu sudah mencapai 37 triliun. Tapi kalau kita lihat berapa yang disalurkan untuk UMKM, itu hanya mencapai 38%. Jadi besarnya kita 62%, kita masih ada di zona nyaman menyalurkan kredit untuk kredit konsumsi, banyaknya di ASN. Nah, tentu ini menjadi perhatian. Kenapa? Ada 3 hal penting untuk kita mengembangkan UMKM. Tadi Pak Nyoman sudah singgung. Kita bicara yang pertama, komitmen OJK untuk pengembangan ini, 1 masalah pembiayaan, 2 masalah pendampingan, 3 masalah pemasaran.
Nah, untuk masalah pemasaran, ya saya sangat tertarik tadi Pak Gub sudah berikan arahan menekankan kembali, kita ini Pak Gub lebih sering bicara bagaimana go internasional, marketplace, tapi kadang memang belum memperhatikan di rumah kita sendiri. Jadi perlu memang konsumsi untuk di dalam NTT kita tingkatkan. Kemudian masalah pendampingan, TPAKD, tadi sudah disinggung juga. Bagaimana kita sudah membentuk, Pak Gub sudah meresmikan, kita salah satu provinsi di Indonesia yang sudah lengkap TPAKD-nya. Aplaus dulu untuk kita. Jadi belum semua, tapi tentunya kan tidak berhenti, kita sudah membentuk 23 TPAKD, provinsi, kota, dan 22 kabupaten. Tapi yang paling penting apa programnya? Nah, kami bersama Bank Indonesia dan stakeholder terkait sudah berkeliling ke beberapa daerah, kita bicara dengan Pak Bupati, perangkat daerah terkait, apa produk unggulan di daerah tersebut. Nah, itu yang kita dorong. Nah, hal yang paling penting pembiayaan. Ini yang terkait dengan salah satu hari ini kita launching, Pak Moderator, Portal KUR. Jadi kami mencatat kita 2021 itu kita baru salurkan 3 triliun ini ada peringkat 24 kita secara nasional penyaluran KUR. Ya, jadi untuk pembiayaan ini kita perlu pikirkan apa alternatif pembiayaan. Yang kita sudah gagas dalam forum TPAKD antara lain bagaimana memberikan pembiayaan kepada UMKM yang unbankable, yang belum tersentuh oleh perbankan. Ya, di TPAKD kita sudah hasilkan produk yang namanya kredit merdeka, digagas juga oleh pemerintah provinsi dan Bank NTT. Itu bagaimana membantu yang belum disentuh tadi, kredit-kredit KUR dan kredit komersil. Kemudian juga ultramikro. Nah, tentunya ini dari sekian banyak faktor yang menjadi tantangan kita, kenapa belum bisa cepat penyalurannya? Ada beberapa faktor selain akses, minimnya data nasabah, juga sulitnya dari kawan-kawan perbankan untuk memperoleh data calon debitur UMKM ini yang mana. Nah, sekarang kita sudah ada SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Itu yang datanya diinput oleh kawan-kawan dari OPD, mana calon debitur binaan, kemudian diproses dan dapat KUR. Nah, ini kita coba akselerasi dengan membuat salah satu portal KUR. Ini sudah berhasil di berbagai daerah, sudah di launching juga di Bali, di Jogja, kemudian di Kalimantan, dan kita datang dengan gagasan ini, KUR NTT. Tapi kita melengkapi sedikit ditambah ultramikro. Nah, jadi ini nanti seperti video yang tadi kita saksikan Bapak Ibu, ini nanti calon debitur bisa mengakses langsung berbasis web dengan gadgetnya. Tadi kita lihat bagaimana calon debitur bisa mengentri data, menyampaikan informasi usaha, dan lain-lain. Ini lebih cepat. Jadi selain melengkapi SIKP dari OPD menginput data calon debitur yang akan peroleh, ini kita langsung jemput bola. Ini dibuka webnya untuk semua anggota masyarakat. Nah, kita sekarang ada 8 bank penyalur KUR dan 1 koperasi. Nah, ini mereka masukkan data, ada notifikasinya langsung, PIC dari masing-masing bank penyalur maupun dari koperasi bisa melihat. Ada permintaan yang masuk, kemudian mereka akan menghubungi calon debitur, melakukan survei dan seterusnya. Nah, ini akan membuat proses lebih cepat, sehingga kita harapkan nanti penyaluran KUR kita ini bisa lebih maksimal. Dan Bapak Ibu sekalian, ini salah satu juga yang bisa kita memerangi rentenir. Nah, jadi isunya bagaimana kredit ini, akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan murah. Jadi isunya semata-mata di tengah-tengah masyarakat, ini bukan soal hanya bicara kos atau suku bunga tinggi, tapi bagaimana kecepatan pelayanan, kemudahan, tidak berbelit-belit, tidak banyak administrasi, dan seterusnya. Jadi ini Pak Moderator, salah satu solusi yang sudah digagas oleh TPAKD, kita bisa meluncing hari ini. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kita sudah di launching portal KUR NTT, sehingga provinsi kita menjadi termasuk yang terdepan untuk bagaimana mempercepat akses keuangan di wilayah kita. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert.
Jadi untuk teman-teman pelaku UMKM dimanapun berada, khususnya di NTT, bisa langsung akses KUR-NTT.com. Di sana bisa mendapatkan informasi, bahkan mengajukan pinjaman bisa via handphone. Begitu Pak Robert ya. Pak Wakil Gubernur, tadi Pak Robert menyebut ada satu OPD. Maksudnya ada beberapa OPD yang sebenarnya bisa diharapkan terlibat aktif dalam pengembangan UMKM di NTT. Tentu OPD ini juga berada di bawah pemerintah Provinsi NTT. Pak, ini mungkin agak general, kira-kira program strategik apa dari Pemprov NTT untuk pengembangan UMKM di NTT? Baik Pak Hasim, saya ada satu pernyataan, satu pertanyaan, dan satu jawaban untuk menjawab dari Pak Hasim. Pernyataan saya, kata kunci yang sudah dibicarakan oleh Pak Gub, BI, dan OJK adalah cinta, sinergi, dan kolaborasi. Itu pernyataan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya kepada di ruangan ini. Supaya agak rileks sedikit ya, tadi tegang semua nih. Coba Anda bayangkan satu angka sampai angka 10. Cepat ya, satu angka aja. Sudah? Sudah. Kali 2. Sudah. Tambah 8. Bagi 2. Kurangi dengan angka yang dibayangkan. Sekarang wajah Anda lihat semua ke Pak Gub. Matanya Pak Gub. Bahwa apa yang dikatakan Pak Gub tadi Anda sudah mengerti. Sudah semua? Tadi tambah 8 ya. Semua kalian berpikir angka 4. Setuju? Nah, berarti apa yang dibicarakan Pak Gub tadi kalian mengerti. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gub. Nah, itu. Benar ya? Nah, Benar. Oke. Mengapa saya beri permainan begitu? Bapak, kata cinta itu kita gampang sekali ngomong. Kata sinergi gampang sekali bicara. Kata kolaborasi gampang sekali bicara. Tetapi dalam pelaksanaan memang agak susah. Oleh sebab itu apa yang diucapkan Pak Gub ini harus mesti menginternalize dalam diri kita. Mulai bicara, saya bisa, saya bangga, saya rajin, saya kaya. Itu. Bapak Ibu tidak berkelebihan, gubernur dan wakil gubernur ini adalah produk dari UMKM. Gubernur NTT dan wakil gubernur NTT. Hanya saya agak sedikit tinggi dari Pak Gubernur. UMKM-nya. Pak Gubernur ini mulai dengan menjual barang-barang bekas. Kalau tidak percaya tanya sendiri, kalau berani mau tanya. Serius Pak Gub? Tapi ini serius. Serius. Serius benar. Beliau ini mulai dari nol. Tapi mengapa? Dia bilang, saya harus bisa. Bayangkan, pada saat beliau menjual barang-barang bekas, beliau sudah mengklaim gedung yang tinggi itu jadi milik saya. Itu kenapa? Karena di dalam dirinya saya bisa, saya mampu. Dan terjadi sekarang, Victor Skoda punya gedung di Jalan Sudirman yang dulunya hanya jual barang-barang bekas. Bayangkan, kita di NTT ini sangat kaya raya, masa kita tidak bisa? Naisoi, saya agak lebih tinggi sedikit dari Pak Gub. Kami di Mangga Besar dengan teman-teman kumpul beberapa orang bikin supermarket, bikin deep store namanya Arto Moro. Arto itu uang, Moro itu datang. Jadi kalau Anda pergi ke Rawamangun ada Arto Moro, itu di dalamnya ada Yosef Naisoi juga. Pergi di Lampung ada Arto Moro, di bawah juga ada Yosef Naisoi. Jadi kami dua ini adalah produk dari UMKM. Itu. Tepuk tangan dulu untuk kami dua dong. Hanya Pak Gubnya lebih rendah sedikit, saya lebih tinggi karena saya deep store supermarket. Tapi otaknya lebih tinggi dari saya. Otak maksudnya untuk mengelola UMKM. Makanya saya bilang kata cinta, sinergi, dan kolaborasi jangan hanya diteriak-teriak oleh kami berdua, tetapi dari kalian sendiri teriak di dalam diri sendiri. Karena dalam diri kita ini 20% yang alfa, yang theta itu 80%. Kalau itu kita ngomong terus yang positif, pasti kita etos kerjanya
akan tinggi. Tetapi kalau kita mengatakan, hai saya ini miskin, ya beginilah, ya jadi miskin terus. Itu. Mulai dari sini konkretnya, pulang saya kaya, saya bisa, saya sanggup, bisa, itu bisa. Pulang biar tidak ada uang harus beli, saya beli, beli sudah itu di situ. Tapi pasti ada uang nanti. Nah itu mengenai permainan tadi. Saran saya, yang ada uang sekarang adalah pemerintah. Dan ini instruksi dari presiden. Semua uang daerah dikumpul jadi satu dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote adalah 526 triliun yang ada sekarang di bank. Dan presiden menginstruksikan harus membeli barang-barang dalam negeri. Dan di NTT sudah diinstruksikan dalam Pergub, semua harus dan wajib membeli produk-produk UMKM yang ada di NTT. Jadi tanpa Pak Hasim, tanpa kami bicara, OPD-nya sudah pasti. Itu kalau mereka tidak beli, begitu Pak Gub datang ke OPD ada barang yang di luar, itu sudah pasti. Itu besok tuh out itu pasti. Itu pasti. Itu jadi OPD dan kemudian dari kabupaten-kabupaten saya mohon dengan sangat supaya kita bangga dengan produk kita dan kemudian kita menggunakan produk kita dan kemudian kita bisa memasarkan dengan produk kita. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Tempora mutatur, ethnos mutatur in illis. Ini saya lebih dari Pak Gub itu bahasa Latin doang, tapi kalau yang lain tuh Pak Gub lebih hebat dari saya. Maka itu saya selalu gunakan bahasa Latin supaya menutup kekurangan saya dari Pak Gub. Jadi saya kira itu aja Pak Hasim. Saya bukti kami di Auckland dengan Pak Hasim, Pak. Kami menjual produk-produk dari NTT dengan Pak Bobby. Itu kami bertiga. Satu hari Pak, pakaian kita kain NTT ludes habis semua dibeli oleh negara teman-teman kita dari Amerika, kepulauan negara-negara Amerika Latin tuh, negara-negara di Pasifik. Mereka mengatakan bahwa kalau kainnya bunganya full itu kakak tertua. Maka mereka mengatakan NTT itu kakak tertua mereka dari suku atau etnis Melanesia. Jadi kita bisa menjual itu kepada rekan-rekan kita di sana. Dan mereka borong habis. Borong semua. Bahkan mereka minta lagi untuk kita kirim. Yang paling adik bungsu itu adalah orang Samoa. Samoa itu kena tidak ada bunga satupun. Kainnya putih semua atau ungu semua. Tidak ada bunga. Tapi kalau bunga semua itu kakak tertua. Kakak tertua itu adalah di NTT. Kita harus bangga sebagai orang NTT dan produk-produk NTT. Saya kira itu ada Pak Hasim. Terima kasih. Terima kasih Pak Wagub. Pak Alex tadi Pak Nyoman dan Pak Robert menyebut soal pembiayaan kredit. Kita tahu di Bank NTT juga ada kredit Merdeka Mikro. Mungkin nanti bisa sedikit ceritakan Pak bagaimana efektivitasnya selama ini di lapangan. Dan sebenarnya ada satu yang beta penasaran. Saya penasaran. Tagline Bank NTT adalah melayani dengan sungguh. Yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya tanyakan, sesungguh apa Bank NTT melayani UMKM di NTT? Silakan Pak Alex. Terima kasih Pak Hasim. Mohon izin Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, wabarakatuh. Salve, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Jaya NTT. Sebagai salah satu industri perbankan dan juga sebagai salah satu fungsi agent of development di Nusa Tenggara Timur, maka menerjemahkan berbagai program pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, Bank NTT harus dapat melakukan langkah-langkah yang cerdas menerjemahkan program itu. Oleh karena itu, beberapa hal sudah kami lakukan untuk selaras dengan OJK dan Bank Indonesia, baik untuk pemenuhan regulasinya maupun berbagai program, baik itu terkait dengan stimulus dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kita terus bekerja untuk accessibility, inklusi dari masyarakat, dari lembaga perbankan, pembiayaan makin meluas dan makin mudah, murah
cepat untuk diakses oleh semua masyarakat, termasuk khususnya UMKM. Berbagai skim baik oleh perbankan nasional, swasta maupun Bank NTT untuk memudahkan itu senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau ilmu marketing, ku tahu yang kau mau, tapi bukan ikut maunya yang benar, itu kita harus menyesuaikan dengan cara-cara yang benar. Oleh karena itu, skim kredit merdeka yang digagas oleh Bapak Gubernur Provinsi NTT, Pak Gub kita bersama-sama dengan OJK dan Biro Ekonomi menerjemahkannya bagaimana membebaskan UMKM kita atau pelaku usaha kita dari belenggu rentenir. Oleh karena itu terciptalah skim kredit merdeka yang saat ini sangat masif untuk mendukung ekosistem pembiayaan di beberapa sektor ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Dan pembelajaran kita hari ini sekaligus laporan kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Robert, Pak Nyoman, kita harus menyiapkan satu kebijakan lagi untuk belenggu yang dialami oleh pelaku usaha dari keterikatan dari rentenir. Contoh TJPS yang kita biayai, hampir 50-60% itu masih terbelenggu dengan beban kredit pada koperasi, bank, ataupun rentenir. Sehingga akses mereka untuk ikut dalam program TJPS terkendala pada SLIK. Nah, harus kita temukan solusi bagaimana ada stimulus yang membuat mereka bisa ikut dalam ekosistem ini, karena ekosistem sudah teruji. 1 hektar menghasilkan minimal 7 ton dari nilai ekonomis yang minimum 7.000 dalam 100 hari. Kalau dia benar ikut dalam pola tanam yang kita atur dalam ekosistem ini oleh Pak Kadis Pertanian Provinsi dan off-taker, bibitnya yang bagus, pupuknya non subsidi, herbisida, nutrisi dan mekanisasinya dia ikuti dengan benar, maka dalam waktu 100 hari akan menghasilkan nilai ekonomis mencapai 21 juta. 21 juta ini potong 10 juta, dia akan memperoleh 11 juta. Ini 11 juta ini disisihkan sebagian mungkin 30% untuk mencicil atau melunasi hutangnya dengan memberikan dia tambahan insentif untuk dia bisa ikut program berikut, maka dalam waktu 200 hari atau musim tanam pertama dan musim tanam kedua akan membebaskan dia dari ikatan beban kredit yang terlalu macet ataupun belenggu dari rentenir. Nah, ini sangat dimungkinkan jika semua pemerintah kabupaten, kota, pembiayaan yang sifatnya pemberdayaan itu jangan lagi pemberdayaan, karena akan membelenggu juga proses kemandirian pelaku UMKM atau pelaku usaha, baik wirausaha mandiri untuk sektor pertanian, perikanan, kelautan maupun perkebunan atau peternakan. Tapi kalau itu menjadi bagian subsidi bunga, mempermudah, meringankan dia untuk KUR, walaupun KUR sekarang sesuai informasi Pak Catur ada insentif lagi dari 6%, subsidi 3%, berarti makin lebih ringan. Nah, kalau ini ada subsidi tambahan lagi menjadi dia 1% atau 1,5%, maka modal subsidi itu akan memberikan dia kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan dia dengan rentenir maupun dengan lembaga pembiayaan sebelumnya yang bunganya tinggi, sehingga semangat dia untuk melalui TJPS baik pertanian yang sudah ada dan nanti menyusul peternakan itu akan mendorong akselerasi dia bebas dari rentenir. Sebagai bank pembangunan daerah didorong oleh para pemegang saham, lebih Pak Gubernur selaku pemegang saham pengendali, transformasi terus dilakukan oleh Bank TT, sehingga hari ini kita mampu untuk mengakselerasi kurang lebih pertumbuhan di sektor UMKM, walaupun di sisi pertanian, peternakan, perikanan pertumbuhannya belum terlalu
tinggi, tapi sudah ada penyebaran benih-benih untuk kita melihat prospek potensi sektor pertanian, perikanan, peternakan itu bisa bertumbuh secara cepat di semester kedua dan tahun 2023. Oleh karena itu skim-skim yang kita ciptakan juga terus menyesuaikan dengan customize dari UMKM. Kita juga menjumpai beberapa persoalan di UMKM. Program-program yang bersifat kemandirian harus diciptakan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga pembiayaan. Sehingga pelaku UMKM juga harus mau berpindah dari level usaha yang tergantung dari subsidi pemerintah atau program-program pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan yang melunakan dia, tetapi diganti dengan program yang merangsang kemandirian. Kita mencoba bekerjasama dengan pihak susteran SSPS untuk mendorong dia punya visi dan kemandirian usaha. Susteran mendampingi dia untuk terus menggali visi dia berusaha. Kemudian menguatkan dia dikala menghadapi banyak tantangan dalam sisi berusaha maupun yang hal-hal yang holistik, supaya semangat berusahanya berhadapan dengan tantangan terus tetap kuat, bahkan memiliki solusi-solusi yang luar biasa. Kita ambil contoh, hari ini hadir seorang ibu dari Labuan Bajo, Ibu Kendi. Itu saat COVID itu beliau kan hanya Balik Ibu Kenny bisa berdiri. Terima kasih Ibu Kenny. Tepuk tangan untuk Ibu Kenny. Ibu Kendi ini mohon izin Pak Wakil Gubernur, saat COVID melanda usahanya, beliau hanya sebagai tempat penjualan barang-barang kreatif yang memperkerjakan beberapa UMKM, kurang lebih 15 UMKM. Nah, pada saat itu permintaan terhadap barang-barang kreatif ini menurun drastis. Stand-stand di hotel itu langsung ditutup. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia mampu diversifikasi produk usahanya. Dari hanya menyediakan barang-barang kreatif, kemudian menyediakan barang-barang kebutuhan di bidang kesehatan yang saat itu membutuhkan masker, hand sanitizer, dan jamu-jamu. Beralih usaha ini dalam waktu yang singkat, sehingga teman-teman pelaku usaha itu tidak diam atau dirumahkan, tapi menemukan solusi yang tepat dalam waktu dan timing yang tepat. Nah, mereka bisa tetap eksis, bahkan sekarang mulai tumbuh dengan diversifikasi produk yang luar biasa, bahkan menemukan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan. Kemarin dalam kunjungan kerja Pak Gubernur ke Manggarai Barat di Waibobok, di satu tempat ekoturism, di situ mulai diperlihatkan dijual kemasan-kemasan kopi dalam bentuk sasetnya bukan dari kertas dan plastik tapi dari bambu. Ini memiliki nilai estetika atau komersil yang luar biasa, ramah lingkungan tapi menarik, eye-catching untuk terus diproduksi dengan harga yang spesial. Nah, ini juga pencapaian tidak terlepas dari kolaborasi nyata semua pihak. Nah, oleh karena itu, akses pembiayaannya semakin terbuka luas, inklusi edukasi sosialisasi terus dikembangkan, tapi pelaku UMKM harus kita dorong untuk berani mandiri, pemerintah juga berani berpindah dari program-program yang bersifat subsidi menjadi program-program yang mendorong kemandirian. Demikian Pak Moderator, mohon izin Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan hadirin semua yang kami hormati, beberapa sumbangan pemikiran yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lek. Mudah-mudahan skim kredit Bank NTT mampu menjangkau lebih luas semua sektor UMKM di NTT. Dan Bapak Ibu sekalian, selain menghadirkan 6 narasumber yang ada di antara kita hari ini, kita juga telah terhubung dengan 2 orang penanggap yang terhubung dengan kita melalui jalur virtual. Yang pertama ada Bapak Ahmad Yohan. Beliau adalah satu di antara putra terbaik Lamakera, menjadi politisi PAN, sekarang menduduki jabatan anggota Komisi 11 DPR RI, dan
Hari ini kabarnya beliau sedang berada di ND. Halo Pak Ahmad Johan, bisa dengar suara saya? Suaranya kecil ya? Halo? Teman-teman operator mungkin bisa dihubungin Pak Ahmad Johan. Baik, penanggap yang kedua adalah Bapak Andreas Pramaditya. Beliau adalah Digital Entrepreneurs yang hari ini menjabat sebagai Vice President Galeri Indonesia atau kita kenal dengan Blibli.com. Halo Bang Andreas, bisa dengar suara saya? Sangat jelas Pak Hasim, sangat jelas. Sangat jelas ya, kalau wajah saya kelihatan Bang? Sangat kelihatan tampan dan bersinar di pagi hari ini. Wajah gubernur kita kelihatan juga Bang? Tadi saya sudah mendengar semuanya pemaparan dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dari perwakilan Bank Indonesia, OJK, Bank NTT dan juga Pak Bobi dari Kadin. Sangat menarik. Oke Bang Andreas, dalam kacamata Blibli.com, kira-kira bagaimana peluang UMKM NTT dalam ekosistem pasar digital Indonesia, Bang? Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas kesempatannya. Saya bisa bicara langsung saja. Jadi memang kalau kami di Blibli memang kami mengembangkan suatu tempat yang kita khususkan buat UMKM produsen, namanya Galeri Indonesia, dan kami sudah bergerak itu dari tahun 2014 sebelum pandemi tentunya. Kami sangat banyak dibantu juga oleh banyak sekali kementerian juga dengan beberapa kelembagaan serta pemerintah provinsi di mana kami diperkenalkan dengan banyak UMKM. Nah, apa yang terjadi dengan UMKM di NTT? Pada saat itu kita sayangnya waktu itu sudah mendekati pandemi ya, kita nggak tahu. Tapi waktu itu kami sudah sempat ke Labuan Bajo, baik itu dari sisi pariwisatanya maupun dari sisi produknya. Nah, kita menemukan banyak sekali produk-produk itu tadi, betul yang dikatakan, produk-produk yang memang bisa sebetulnya untuk kita perkenalkan masyarakat di luar NTT. Tadi kalau Pak Gubernur menceritakan atau mengatakan harus mencintai produk NTT, masyarakat NTT, tapi perlunya juga punya channel baru nih Bang, untuk kita jual produknya ini justru supaya masyarakat NTT yang ada di luar sana atau diasporanya juga mungkin bisa membeli ya produk-produk kalau mereka kangen dengan rumahnya, seperti itu. Nah, kelanjutan dari produk ataupun dari program itu kami bekerja sama dengan Perumda Bidadari di Labuan Bajo, dibantu oleh Pak Weri di situ. Jadi sekarang tadi Mas Bobi nyebutin ada coklat Gurga itu sekarang juga sudah dijual di Blibli. Ada beberapa produk moringa juga sudah dijual dan juga kopi dari NTT yang sudah dijual di Blibli. Nah, kurang lebih sekarang ada sekitar hampir 170-an UMKM dari NTT yang sudah bergabung di kami. Tentunya ini terhenti karena pandemi kemarin, tapi ini situasi sudah semakin membaik. Kami berharap tentunya kami bisa melanjutkan kerjasama karena kami masih ingin berkeliling ke beberapa kota lagi di sana seperti Kupang dan sebagainya. Kurang lebih gitu, Bang Hasim, apa yang sudah kami lakukan. Jadi bahwa kami tetap dengan komitmen kita mau membangun UMKM Indonesia, dan juga bukan tanpa sebab kebetulan sini ada Pak Nyoman. Di tahun 2018 Blibli mendapatkan anugerah dari Bank Indonesia sebagai salah satu platform yang sangat serius untuk mengembangkan UMKM berbasis elektronik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Andreas. Mudah-mudahan lebih banyak lagi produk-produk UMKM kita yang dijual melalui pasar e-commerce, khususnya melalui blibli.com. Halo Bang
Pak Andreas Johan, Pak Ahmad Johan? Siap Bang Hasim. Bisa dengar dengan jelas ya? Iya Bang Hasim, siap. Baik Pak Ahmad Johan, kira-kira dalam perspektif Komisi 11, bagaimana sih sebenarnya untuk menciptakan UMKM di NTT yang berdaya saing tinggi? Silakan Pak Ahmad Johan. Ya, terima kasih Bang Hasim. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Wakil, Pak Nyoman, Pak Ketua OJK. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk hadir juga pada siang hari ini. Mohon maaf saya sedang reses dan posisi sekarang berada di Labuan Bajo. Nah, terkait diskusi kita hari ini, menurut saya ada 5 tantangan penting. 5 tantangan yang memang harus kita selesaikan dengan baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa usaha mikro kecil dan menengah ini memang memiliki peran yang luar biasa. Hampir semua kabupaten provinsi yang maju, yang daya tahan ekonominya membaik di tengah pandemik ini adalah ya daerah-daerah yang memiliki atau bergeraknya UMKM secara masif. Nah, namun demikian pelaku UMKM masih memiliki persoalan dalam meningkatkan daya saing, khususnya di tingkat global. Jadi tadi sampaikan bahwa terdapat 5 kendala UMKM kita yang sulit berdaya saing adalah yang pertama, menurut saya karena ada persoalan yang terkait dengan legalitas usaha. Ya, mulai dari nomor pokok wajib pajak, NPWP, hingga hak kekayaan intelektual. Ini yang menjadi persoalan dihadapi oleh pelaku-pelaku UMKM kita. Mereka masih sulit lah kalau diajak buat NPWP atau memiliki haki gitu. Kemudian yang kedua di bidang pembiayaan. Pelaku usaha kecil biasanya memiliki akses yang sulit dalam pembiayaan. Pelaku UMKM selalu dihadapkan dengan bunga yang tinggi saat ingin mendapatkan akses pendanaan. Akan tapi ini sudah ditangani pemerintah, salah satunya dengan kredit usaha rakyat. Karena itu saya mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh OJK dengan launching website portal KUR UMI NTT sebagai upaya untuk mengakselerasi kredit pembiayaan KUR dan UMI untuk UMKM kita. Kemudian yang ketiga, masalah pendampingan saya kira. Saya kira pelaku-pelaku UMKM kita butuh pendampingan yang serius agar mereka mampu mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi ya, dalam meningkatkan tata kelola usaha yang mereka sedang geluti. Hal ini menurut saya telah diterjemahkan dengan baik oleh Bank Indonesia NTT melalui program inkubasi UMKM BIYES yang Entrepreneurship School sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan UMKM digital, marketing agar UMKM bisa tumbuh dan berdaya saing. Kemudian yang keempat, yaitu masalah area produksi. Menurut saya minimnya standar produk sesuai dengan ketentuan global sering menjadi halangan para pelaku UMKM. Mereka juga kurang konsisten dalam menjaga kualitas produknya. Selain itu, berbagai fasilitas peralatan juga menghambat riset dan pengembangan mereka. Ini telah diantisipasi dengan anggaran riset dan development dan inisiatif usaha kepada UMKM. Kemudian masalah yang terakhir, Bang Hasim, adalah masalah pemasaran. Jadi terbatasnya informasi, peluang pasar membuat para UMKM sulit mengembangkan sayapnya. Hal ini juga termasuk literasi digital dan keuangan. Dan di sisi yang lain, jalur logistik yang rendah, baik di darat, laut, dan udara, menjadi produk yang dihasilkan lebih mahal, sehingga tidak bisa bersaing ya. Sehingga menurut saya kita sangat mengapresiasi dan menyambut baik upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun nasional logistik ekosistem yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas sehingga daya saing dan biaya untuk distribusi dan logistik bisa semakin menurun. Nah, saya kira ini Bang Hasim yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam hormat saya untuk Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Nyoman dan Ketua OJK. Terima kasih Pak Ahmad Johan. Mudah-mudahan segala sesuatunya lancar dan resesnya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat di NTT. Amin. Terima kasih Bang, sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, kita hampir sampai di penghujung acara talkshow. Kita buka satu sesi pertanyaan 3 orang. Jadi satu penanya. Oke, satu penanya saja.
Mungkin yang ada di ruangan ini silakan sebutkan nama dan pertanyaan ditujukan untuk siapa. Baik, terima kasih Bapak Gubernur dan para narasumber yang saya banggakan dan saya hormati serta hadirin yang saya kasihi. Coba buka masker, saya tahu itu orang yang bukan. Buka masker, Baik, Bapak. aku minta buka masker. Perkenalkan, saya Kendi Latubatara. Saya adalah pelaku UMKM yang saat ini berdomisili di Labuan Bajo. Dan saya juga adalah Ketua Asosiasi Kelompok Usaha Unitas atau disingkat Akunitas. Asosiasi ini untuk saat ini berkantor di Labuan Bajo karena dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas, maka kita memerlukan sebuah asosiasi yang bisa menjadi wadah untuk melindungi pelaku UMKM yang tersebar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, bahkan di seluruh NTT. Karena dengan adanya asosiasi, maka persoalan kompleks yang dihadapi UMKM, yaitu akses regulasi, akses market, dan akses permodalan tentu akan terjawab. Bapak Gubernur dan semua yang saya kasihi, ini bukan pertanyaan, tetapi merupakan sebuah titipan dari semua teman-teman pelaku UMKM. Bapak mungkin ingat 15 hari yang lalu bersama Bank NTT, Bapak melakukan kunjungan kerja ke seluruh daratan Flores. Dan Bapak harus mendengarkan ini adalah sebuah titipan dari semua pelaku UMKM khususnya yang ada di Labuan Bajo. Mereka sangat terharu, mereka sangat bangga dan mereka mengasihi Bapak karena setelah 2 tahun kita diserang oleh pandemi, mereka baru merasakan ada sebuah gebrakan yang diprakarsai oleh Bank NTT. Walaupun skopnya kecil, hanya merupakan mini expo, tetapi hasilnya begitu signifikan, begitu luar biasa. Transaksi yang dihasilkan saat itu betul-betul luar biasa melalui QRIS Bank NTT saat itu. Dan Bapak yang kedua, titipan juga dari semua pelaku UMKM, Bapak sebagai pimpinan wilayah tertinggi, kiranya Bapak bisa memberikan sebuah kebijakan yang dituangkan dalam sebuah peraturan daerah, mengharuskan semua pimpinan wilayah dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten menentukan hari berbelanja untuk produk lokal. Dan itu bisa dikolaborasi dengan Jumat Bersih, ataupun jalan sehat. Kenapa demikian Bapak? Mungkin nilainya tidak banyak, tetapi diharuskan kepada seluruh masyarakat dengan berbelanja produk UMKM paling sedikit 25.000 dengan menggunakan QRIS, sehingga masyarakat juga bisa familiar dengan aplikasi QRIS. Dan kami sebagai pelaku UMKM sangat-sangat optimis Bapak, dengan kebijakan yang Bapak lakukan, maka slogan Beta NTT yang dicetuskan atau diprakarsai oleh Ibu Gubernur akan tercapai. Dan juga masyarakat akan lebih mencintai produk lokal sehingga terwujudlah UKM bangkit, NTT maju, Indonesia jaya. Sebelum saya tutup, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia. Beberapa waktu yang lalu telah mengirim 14 pelaku UMKM untuk terlibat di internasional event MotoGP Mandalika, dan itu yang terbanyak dari Labuan Bajo. Ada 7 pelaku UMKM. Terima kasih. Baik, rasanya mungkin akan langsung ditanggapi oleh Pak Gubernur. Ya, itu kita sudah ada instruksi gubernur untuk
seluruh, bukan saja pemerintah, tapi semua sektor swasta, dunia usaha juga kita libatkan. Saya kemanapun pergi, mau di restoran, di hotel, selalu mengecek kalau produknya produk yang tidak saya kenal di NTT, saya selalu minta untuk mereka berusaha untuk. Nanti kalau sudah gubernur ngomong 2 kali, mungkin hotelnya kita tutup. Karena itu saya lihat banyak sekali di Labuan Bajo, pasti akan sangat banyak produk-produk UMKM akan masuk seluruh hotel-hotel, dan saya selalu titip itu kepada pemiliknya untuk mempergunakan produk-produk asal Nusa Tenggara Timur, UMKM kita. Dan saran itu tentunya itu saran yang sangat baik, dan memang dimanapun saya berada saya sampaikan itu kepada teman-teman bupati, wali kota, ya. Tapi saya perlu akan lebih garis bawahi dengan instruksi gubernur yang ada, sehingga nanti teman-teman pada tingkat-tingkat kabupaten, camat, desa itu bisa dapat bergerak dengan baik sehingga UMKM bisa hidup kembali. Saya pastikan itu bisa berjalan lah. Sektor swasta saja bisa jalan, apalagi pemerintahan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah akhir dari talkshow kita pagi ini. Tapi sebelum kita tutup, kita mohon dengan hormat Pak Gubernur untuk memberikan closing statement. Statementnya Wakil Gubernur aja. Oke. Oh sudah, jadi siapa nanti Pak yang closing statement Pak? Oh sudah, atau biar Biatas saja yang closing statement? Cocok Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, membangun UMKM NTT adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga terkait, mitra usaha, asosiasi pengusaha. Mari kita dorong sama-sama UMKM kita menjadi UMKM yang tangguh, menjadi UMKM yang naik kelas, sehingga menjadi champion di era industri 4.0. Dan jangan lupa, mudah-mudahan dengan seluruh kontribusi kita ini, UMKM kita menjadi pondasi ekonomi paling kuat untuk NTT bangkit, NTT sejahtera. Terima kasih, saya Hasyim Asyari pamit. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Beri tepuk tangan meriah untuk seluruh narasumber yang datang. Terima kasih kepada moderator dan para narasumber kita yang luar biasa. Boleh berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Bapak Ibu terima kasih, dan juga setelah ini kita mohon izin untuk foto bersama ya. Bapak-bapak ya, bisa silakan berdiri dari tempatnya. Iya, lepas masker juga boleh, dipersilahkan Pak, karena sebelum itu kita semua sudah swab antigen. Baik, oke. Kita dokumentasi dulu ya. 3, 2, 1. Lagi? Oke. Gaya bebas mungkin boleh, silahkan Pak. Oh jempol, Pak Gub jempol kasihnya. Baiklah. Oke, terima kasih Bapak-bapak, dan mohon untuk tetap di tempat karena sehabis ini masih ada penyerahan cenderamata dari Bank Indonesia kepada Pak Gubernur dan juga Pak Wakil Gubernur. Kita akan sesi. Wah. Oke, silakan. Ya. Penyerahan cenderamata dari Pak Nyoman selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Gubernur NTT, Bapak Victor Bungtilulayskodat. Iya. Boleh berikan aplaus yang meriah, Bapak Ibu. Terima kasih. Sebagai penjamin kur, baiklah. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata dari Bapak Nyoman kepada Pak Yosef selaku Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Oh ini uang. Jadi lebih mending mana Pak? Uang atau yang tadi Pak? Uang aja. Baik, berikan aplaus sekali lagi
Bapak Ibu, iya luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur dan para narasumber serta moderator yang membuat hari ini menjadi hari kita menimba ilmu dan pengalaman yang berharga. Dan kami silahkan kepada Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta narasumber dan tamu VIP yang akan meninggalkan ruangan menuju ke tempat ramah tamah di luar ruangan Nembrala ini sekaligus melihat display produk UMKM nih Pak. Ini alumni dari teman-teman BIS untuk lebih cinta terhadap produk Nusa Tenggara Timur dan tentunya orang-orang NTT. Terima kasih sekali lagi. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan untuk tetap di dalam ruangan saja. Tamu VIP saja yang ke ruangan Nembrala, di depan ruang Nembrala, karena habis ini kita semua masih tetap berada di ruangan karena masih ada kuis dan experience Kris berhadiah menarik. Jadi nanti setelah ini baru bisa sesi ramah tamah lanjut, kita masih di dalam ruangan dan kita akan mainkan kuis Kahoot juga. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di dalam ruangan dan juga tamu yang telah hadir secara virtual bisa mendapatkan uang e-money atau uang elektronik nantinya. Iya, bisa kembali ke tempat saja buat bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan yang masih di dalam ruangan yang berala ini, yang masih hadir secara offline dan online. Kita langsung saja ya bermain kuis Kahoot. Sebentar lagi akan muncul juga di layar kita masing-masing dan kepada Bapak Ibu tamu undangan bisa langsung saja mengambil handphone atau smartphone-nya, kemudian ketik www.kahoot.id pada browser di handphonenya Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu semua. Selanjutnya akan muncul PIN pada layar handphonenya masing-masing, bisa langsung masukkan saja PIN-nya dan di-enter. Baiklah. Ada PIN-nya dan di-enter, masukkan nama sesuai pada saat nama Bapak Ibu melakukan registrasi. Boleh dicek namanya di layar, kalau sudah ada di layar namanya berarti sudah terdaftar dan sudah siap bermain dalam kuis Kahoot. Ini akan ada beberapa pertanyaan dan kita akan memilih 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah e-money. Jadi gabung sekarang di kuis Kahoot dan kita berikan waktu bergabung selama 2 menit. Semakin banyak, semakin bagus. Ini kita rebut-rebutan untuk jawab kuis yang tercepat dengan poin akumulasi tertinggi, dia yang akan menang. Dan buat Bapak Ibu yang telah mendaftar kuis Kahoot, bisa langsung ikutan Kris Experience. Tadi MC udah coba ya Kris Experience juga, jadi Bapak Ibu boleh juga yang mungkin yang hadir secara online, ini bisa langsung daftar saja atau ikutan saja untuk Experience Kris bagi yang belum pernah mengikuti Experience Kris sama sekali. Dan tamu offline nanti juga dapat berbelanja ya di booth UMKM menggunakan Kris, masih sama tentunya. Ini berlaku hanya untuk 1 kali transaksi saja. Dan pastikan sudah menjadi akun premium. Ini masih kita tunggu untuk kuis Kahoot-nya. Ya, kita masih tunggu, kita masih buka untuk kuis Kahoot-nya. Dan buat tamu yang telah hadir secara online atau virtual bisa ikutan Kris Experience atau Experience Kris. Dengan langsung saja nantinya akan muncul ya barcode atau QR code maksudnya untuk di-scan di masing-masing, mungkin bisa mobile banking, bisa menggunakan OVO, bisa menggunakan Dana, GoPay, semuanya bisa. Dan 250 orang tercepat nantinya akan mendapatkan saldo top up Rp50.000. Jangan lupa setelah melakukan transaksi pembayaran Rp1.000 di screen capture dulu, nanti akan dikirim ke link yang telah tersebar atau telah tersedia di dalam chat Zoom. Kita masih tunggu ya untuk pendaftaran Kahoot, ini kita masih buka, masih kurang banyak nih yang masuk karena nantinya akan ada hadiah e-money untuk 3 pemenang atau 3 orang yang dengan akumulasi poinnya tinggi. Jadi langsung saja buat Bapak Ibu kita undang untuk mengikuti kuis Kahoot. Silakan ketik www.kahoot.id pada browser. Selanjutnya akan muncul PIN pada layar handphonenya Anda.
Silakan masukkan PIN-nya, kemudian enter. Masukkan nama sesuai pada saat Bapak Ibu melakukan registrasi. Boleh dicek namanya di layar, kalau sudah ada di layar namanya artinya sudah terdaftar dan sudah siap bergabung dalam kuis Kahoot. Kita masih tunggu, langsung saja ke browser di handphone smartphone-nya bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sudah ya? Sudah penuh ya? Kita tutup baiklah pendaftarannya dan langsung saja kita mulai kuisnya. Kick off BIS 3, 2, 1. Oke, kuisnya apa kepanjangan dari BIS? Ada pilihannya di sana, warna merah, biru, oranye, dan hijau. Silahkan dipilih. Dipilih dengan cepat dan tentunya dengan benar jawabannya agar bisa mendapatkan skor tertinggi. Kepanjangan dari BIS bisa langsung dipilih ya. Kita countdown dari sekarang. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah iya, betul sekali. Bank Indonesia Young Entrepreneur School. 50 orang menjawab dengan benar. Kita lihat skor tertinggi sementara untuk kuis pertama ada di lead. Baiklah, selanjutnya masih kuis. Apa link website portal KUR UMI yang diluncurkan hari ini? Wah, ini sangat mudah. Ada pilihannya, KURNTT.com, portal KUR.com, portal KURNTT.co.id atau KURNTT.co.id. Udah ada jawabannya ternyata Bapak Ibu, bisa langsung aja ya. Ini kalau masih salah berarti tadi kurang menyimak artinya. Baiklah, sudah jawabannya malah langsung saja. Iya, 60 orang yang menjawab betul dan sisanya masih salah. Selanjutnya kita lihat skor sementara yang paling tinggi masih di lead dan Fauzi Mahardika serta Iwa. Wah, luar biasa, niat sekali, luar biasa. Berarti tadi memang benar-benar mendengarkan ya. Dan kita lanjut lagi ke kuis yang ketiga. Apa kepanjangan dari Kadin? Ini sangat mudah juga. Kamar Dagang Indonesia, Kamar Dagang dan Industri, Kamar Perdagangan Indonesia, Kamar Dagang Industri Indonesia. Baru-baru ini Kadin juga ikut ke Amerika ya dan ketemu dengan Elon Musk. Wah, luar biasa, orang terkaya di dunia saat ini dan pemilik atau pencipta mobil listrik Tesla. Kita lihat dulu jawabannya, Kamar Dagang dan Industri. 28 orang yang menjawab betul. Kita lihat dulu untuk skor tertinggi sementara. Apakah berubah? Wah, berubah. Iwa di posisi pertama, kemudian ada Randy dan Julman Moy. Ini 5 tertinggi skornya, tertinggi. Oke, ini betul atau salah? Kredit Merdeka adalah produk kredit dari BPD NTT. Betul atau salah? True or false? Kredit Merdeka adalah produk kredit dari BPD NTT. Baik, kita lihat jawabannya. Iya, betul, dan 106 orang menjawab betul. Selamat sekali lagi. Kita lihat skor sementara yang paling tinggi. Oke, Randy berhasil menjawab dengan betul ya, 4 kali berturut-turut. True or false lagi pertanyaan yang terakhir. BIS pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021. True or false, betul atau salah? Kalau misalnya BIS sendiri dilaksanakan pada tahun 2021. Sedangkan di tahun ini batch ketiga ya, berarti betul atau salah? Bisa langsung dijawab true or false, dipilih silahkan, masih ada 10 detik lagi. BIS pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021. Salah jawabannya, 2020 ya Bapak Ibu ya. Oke deh, kick off BIS podium di juara ketiga ada lead. Selamat sekali lagi pemenang ketiga.
Aziza Karimasa. Dan selanjutnya pemenang pertama Iwa, selamat sekali lagi. Ketiga pemenang ini mendapatkan e-money, dan ketiga pemenang silahkan klaim hadiahnya ke panitia di nomor 0852 2849 0066. Saya ulangin ya, 0852 2849 0066. Dan selamat sekali lagi kepada tiga pemenang dalam kuis Kahoot. Buat yang belum menang Kahoot, jangan khawatir karena masih bisa ikutan Kris Experience. Ini yang di online juga bisa ikutan langsung ya, 250 orang pertama yang mendaftar dan ikutan kuis Kris Experience ini akan mendapatkan top up saldo Rp50.000. Dan buat para tamu offline nih, bisa langsung aja nanti ke depan ruang Nembrala kita, ada UMKM binaan dari BIS, kemudian berbelanja, bertransaksi dengan Kris. Jangan lupa di screenshot juga hasil transaksinya, kemudian bisa langsung diberikan kepada boothnya di Bank Indonesia di depan kita juga ada untuk mendapatkan klaim top up saldo Rp50.000 juga. Baik, Bapak Ibu yang hadir secara offline, setelah kuis Kahoot ini kami undang untuk melakukan experience Kris ya, khusus bagi yang belum pernah mengikuti juga. Silahkan berbelanja di booth UMKM pakai Kris, ketentuannya masih sama, transaksinya langsung dengan Kris, kemudian di screenshot diberikan atau diperlihatkan kepada teman-teman dari Bank Indonesia yang sudah ada di booth juga. Ini menggunakan M-Banking atau e-wallet dengan akun premium, dan langsung saya datang ke booth Bank Indonesia untuk mendapatkan cash sebesar Rp50.000. Ingat, cashbacknya berlaku hanya 1 kali transaksi dan tidak berlaku berkelipatan. Bila ada yang menggunakan e-wallet yang belum premium, ini juga bisa langsung datang ke boothnya Bank Indonesia untuk dibantu mengupgrade akun menjadi premium sebelum berbelanja ya tentunya, supaya bisa mendapatkan cashback Rp50.000 untuk peserta online. Silakan lihat ketentuannya di kolom chat. Baiklah, kalau misalnya tadi sudah kita umumkan juga tiga pemenang dari kuis Kahoot dan sudah diberikan ya nomornya untuk konfirmasi ke kontak personnya. Oke, sekali lagi Apple undang untuk Bapak Ibu yang hadir secara online dan juga offline, bisa langsung aja nih ikutan experience Kris untuk mendapatkan top up saldo Rp50.000. Ini untuk caranya sangat mudah, karena yang mengikuti Kris Experience akan mendapatkan souvenir yang tadi Apple bilang. Caranya mudah sekali, bisa dilihat di layarnya Bapak Ibu ya. Langsung saja, ini khusus bagi yang ikut secara virtual. Langsung aja pertama buka aplikasi pembayaran di ponsel Anda, bisa di e-wallet seperti OVO, link aja, atau M-Banking seperti Bepung Mobile Bank NTT, Livin Mandiri, dan Brimo BRI. Kedua, buka menu Kris dengan menekan tombol logo Kris atau scan, lalu arahkan kamera handphonenya Anda ke kode QR di sisi kiri layar, itu ada QR code-nya. Selanjutnya masukkan nominal pembayaran cukup Rp1.000 saja, dan tekan bayar atau OK. Jangan lupa di screenshot bukti pembayaran Anda, dan isi formulir di link yang dibagikan pada kolom chat. Dan untuk 250 orang pertama akan mendapatkan souvenir berupa top up Rp50.000. Ketentuannya ialah melampirkan bukti transaksi, mengisi data dengan benar. Bagi yang menggunakan e-wallet, wajib menggunakan akun premium dan melampirkan buktinya. Setiap orang hanya mendapatkan souvenir Kris Experience 1 kali saja, tidak berlaku kelipatan, dan pengisian formulir hanya bisa 1 kali saja, jadi dipastikan sebelumnya telah mengisi registrasi dengan baik dan benar. Nah, yang untuk mencoba Kris ini, bagi yang sudah pernah mencoba Kris ataupun mengikuti Kris Experience, kali ini gantian kepada rekan-rekan kita yang belum pernah menggunakan Kris sama sekali. Dan buat Bapak Ibu yang hadir secara offline, ini lebih mudah ya, langsung saja di ke depan ruang Nembrala sudah ada booth UMKM hasil dari binaan BIS. Ini alumni-alumni BIS telah membuka boothnya, dan pastinya produknya bagus-bagus, menarik, dan pasti yang terbaik, dan juga sudah menggunakan Kris. Silakan langsung belanja di UMKM tersebut menggunakan Kris dengan ketentuan yang sama, men-screenshot bukti pembayaran menggunakan M-Banking atau e-wallet dengan akun premium dan datang ke booth Bank Indonesia untuk mendapatkan cashback sebesar
Rp50.000 bila Anda menggunakan e-wallet yang belum premium. Ini juga bisa langsung datang ke booth-nya Bank Indonesia untuk dibantu di-upgrade akunnya menjadi akun premium sebelum belanja. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pre-event FAQ di UMKM Bangkit Optimis dengan Digitalisasi, Kick-Off BIS, website portal KUR, dan talk show Gubernur Bicara Jika Saya Jadi UMKM. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami secara hybrid, baik secara onsite maupun yang lewat Zoom. Bapak Ibu hadir yang onsite, kami silahkan untuk menuju ke tempat ramah tamah melalui pintu paling depan sambil mengunjungi booth UMKM. Dan akhir kata, Shalom, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu yang lagi menjalankan sesuai prinsip syariat sudah